Ini kisah novel Harvey York. Channel Arya Satya akan mengulang kisah ini dari awal. Semoga semua terhibur. Bab 801. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Simon Zimmer mengerutkan kening. Bagaimana dengan itu? Wajah Altum Rais dingin. Tentu saja, kami melakukannya sesuai rencana. Felix, apakah kamu mengundang pria itu ke sini? Kata Amelia, semuanya ada padamu malam ini. Kamu harus melakukan pekerjaan dengan baik. Awalnya, Felix memiliki sedikit rasa takut terhadap Harvey. Namun, setelah mengetahui bagaimana Harvey mendapatkan uangnya, kemarahan memenuhi hatinya. Sungguh memalukan bagi orang besar seperti dia untuk diintimidasi oleh menantunya yang masih hidup. Felix berkata dengan dingin, "Ibu, Amelia, jangan khawatir. Serahkan sisanya padaku. Karena menantu yang tinggal itu suka berpura-pura, aku akan membawanya ke acara kelas atas. Aku sudah meminta pria itu untuk datang. Aku sudah mengatur semuanya. Aku bisa menjamin bahwa setelah hari ini, dia tidak akan pernah muncul di depan kita lagi." Amelia menggertakkan giginya dan menambahkan, "Itu tidak cukup. Saya ingin dia berlutut dan merendahkan diri. Ingatlah untuk mengambil video untukku." Kedua keluarga memang makan malam bersama hari ini karena hubungan mereka yang tidak menyenangkan. Harvey tidak memikirkannya, dia mengajak Mandy untuk makan malam di restoran barat di lantai bawah di Half Moon Bay Hotel, karena mereka turun relatif terlambat. Semua kamar telah dipesan, hanya Ola yang tersisa. Meskipun demikian, Harvey dan Mandy tidak keberatan karena mereka adalah pasangan suami istri. Keduanya memesan hidangan favorit mereka dan makan dengan nyaman. Harvey juga dalam suasana hati yang baik. Dia merasa sudah lama tidak menghabiskan waktu bersama Mandy. Setelah datang ke Bootwood, mereka berdua memiliki lebih sedikit waktu bersama. Karena itu, dia menghargai kesempatan langka dan berharga ini. "Kakak Mandy." Kebetulan sekali, pada saat itu, suara yang akrab terdengar. Dua pria berjas mendekati mereka, dan salah satunya adalah Felix. Felix tampak puas. Dia tersenyum pada Mandy dan berkata, "Ayo, Sister Mandy. Biarkan saya memperkenalkan Anda, ini Stanley Robbins dari keluarga Robbins di Bootwood. Dia adalah keturunan dari keluarga Robbins. Dan saat ini sedang mendiskusikan sebuah proyek dengan saya." Stanley, yang berdiri di sebelah Felix, adalah orang yang gemuk dan gemuk, tetapi dia berpura-pura lembut. Ada jejak kerakusan yang tidak bisa disembunyikan di matanya ketika dia menatap Mandy. Namun, Felix terbatuk, memberi isyarat padanya untuk melihat Harvey. Tatapan Stanley kemudian jatuh pada Harvey. Jejak penghinaan melintas di matanya. Menurutnya, Harvey adalah orang miskin. Untuk mengajak wanitanya makan diolah, apa yang bisa dicapai orang seperti itu? Memikirkan hal ini, Stanley tersenyum dan mengulurkan tangannya. "Biarkan saya memperkenalkan diri, manajer cabang Bootwood Bank, Stanley Robbins. Saya dapat melihat hanya dengan satu pandangan bahwa wanita ini bukan orang biasa. Jika Anda membutuhkan investasi atau pinjaman apapun di masa depan, Anda dapat datang kepada saya." Felix menambahkan, "Saudari Mandy, Anda sangat beruntung. Manajer Robbins jarang menyapa orang dengan begitu proaktif. Belum lama, sejak Zimmer Enterprise didirikan di Bootwood, harus ada saat-saat ketika dana dibutuhkan. Anda seharusnya merasa terhormat untuk mengenal manajer Robbins hari ini." Harvey menyaksikan adegan itu dengan penuh minat. Apakah Felix sengaja membawa Stanley untuk mencegahnya? Bab 802, Mandy tenang. "Manajer Robbins, kan? Terima kasih atas kebaikan Anda. Tetapi perusahaan kami tidak memiliki masalah keuangan untuk saat ini. Kami akan mendatangi Anda saat kami membutuhkannya." Meskipun mengatakan demikian, dia bahkan tidak melirik Stanley Robbins. Dia tidak bodoh.
Dia bisa melihat keserakahan di matanya. Felix Howard membawanya dan memperkenalkan orang seperti itu padanya. Dia mencoba masuk di antara dia dan Harvey, dan itu membuatnya marah. Namun, Felix tidak mengejar kemarahan Mandy. Dia tersenyum dan berkata, "Saudari Mandy, manajer Robbins masih muda dan menjanjikan. Dia juga sangat berbakat. Banyak wanita kaya di Brookwood ingin bertemu dengannya, tetapi mereka tidak pernah memiliki kesempatan. Suatu kehormatan bagi Anda untuk bertemu dengan manajer Robbins malam ini. Bagaimana kalau Anda minum dengannya? Kubah saja bantuan ini." Wajah Mandy dingin. "Aku sedang makan malam dengan suamiku sekarang. Saya khawatir saya tidak punya waktu. Jika tidak ada yang lain, kalian berdua silakan pergi." Untuk berbicara sedemikian rupa, jelas bahwa Mandy mengusir keduanya. Kulit Felix memburuk. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Mandy, karena Anda berbicara seperti itu, apakah itu berarti Anda tidak akan memberi saya wajah apapun?" Stanley tersenyum. "Manajer Howard, karena dia tidak ingin mengenal saya, maka lupakan saja. Namun, kolaborasi di antara kita akan dibatalkan. Jangan. Jangan, jangan. Aku akan mencoba membujuknya." Wajah Felix menjadi gelap. Dia dengan cepat berjalan ke Mandy dan berbisik, "Mandy, suka atau tidak suka, kamu harus minum dengannya malam ini. Dia naksir kamu. Saya akan mendapatkan proyek darinya. Anda bisa melupakan memiliki kehidupan yang lebih baik di Sky Corporation di masa depan. Aku akan mengejarmu." Harvey, yang ada di samping, tertawa terbahak-bahak. "Felix, kamu hanya manajer departemen Sky Corporation. Ada banyak orang sepertimu di perusahaan. Kamu bisa dipecat besok, menggunakan posisimu untuk mengancam istriku. Apakah kamu sudah gila?" Kata-kata Harvey mengejutkan Felix. Dia mendapatkan kembali sikapnya sedetik kemudian dan mencibir, "Harvey, kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu tahu bahwa aku secara pribadi direkrut dari luar negeri oleh manajer personalia? Bahkan Nona Zafir sangat memikirkanku. Bagaimana bisa orang sepertiku dipecat? Posisi saya di Sky Corporation kuat dan stabil." Harvey tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian menghela nafas kecil. Sky Corporation dibentuk dengan mengintegrasikan banyak perusahaan. Dalam 3 tahun sebelumnya, perusahaan-perusahaan ini sedikit tidak terkendali. Tidak dapat dihindari bahwa orang-orang seperti Felix akan berada di Sky Corporation. Ivone Zafir kekurangan energi baru-baru ini dan tidak punya waktu untuk menangani masalah personalia sendiri. Beberapa orang telah memanfaatkan fakta ini. Tampaknya Harvey perlu melakukan pergantian besar di Sky Corporation. Ekspresi Felix berubah setelah melihat Harvey menghela nafas. Dia menembak Harvey dengan seringai mengejek, "Harvey, apakah kamu akan memberitahuku bahwa kamu adalah Pangeran York? Saya mendengar bahwa Anda telah mengatakan ini pada banyak kesempatan. Kamu tahu apa? Anda sangat berani. Apakah kamu tidak takut Pangeran York akan membunuhmu ketika dia mengetahuinya? Lebih baik kamu berhenti bermimpi, meskipun Anda memiliki nama keluarga yang sama. Anda tidak ada hubungannya dengan Sky Corporation." Harvey menyisap teh dan tersenyum acuh tak acuh. "Bukan Anda yang menentukan apakah saya ada hubungannya dengan Sky Corporation. Selain itu, aku bertaruh kamu hanya akan bisa bekerja di Sky Corporation hanya beberapa hari lagi." Bab 803, Felix mencibir mendengar kata-kata Harvey. Dia tidak suka berbicara dengan orang seperti Harvey. Dia menatap Mandy dengan tajam dan berkata, "Saudari Mandy, dengarkan saja kata-kata jujurku. Suamimu yang tinggal di dalam ditakdirkan untuk tidak mencapai apa-apa. Jika aku jadi kamu, aku akan menendangnya keluar dari rumah. Hanya dengan begitu, Anda bisa memulai dari awal. Aku mengatakan ini untuk kebaikanmu, semua orang mengolok-olok Anda." Felix pura-pura khawatir, seolah-olah dia benar-benar memikirkan Mandy. Stanley Robbins.
Yang berada di sisinya tertawa, "Ya, Nona Zimmer, Anda sangat baik dan Anda memiliki karir yang sukses. Anda masih muda dan cantik. Bagaimana bisa orang seperti itu layak untukmu? Kamu harus mempertimbangkan pria lain yang benar-benar hebat. Mereka tidak hanya bisa menjagamu, tapi juga bisa meningkatkan karirmu." Stanley membusungkan dadanya setelah mengatakan ini. Maknanya sangat sederhana. Dia menunjukkan bahwa pria yang benar-benar luar biasa adalah dia. Kedua orang ini datang ke sini dengan persiapan yang baik, dan kehadiran mereka di sini bukanlah suatu kebetulan sama sekali. Mandy tampak dingin sekaligus sedih. "Orang luar sepertimu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Selain itu, saya pikir Harvey sangat baik. Kami memakan makanan kami dengan sangat bahagia. Tolong berhenti mengganggu kami." Felix tiba-tiba tertawa dan berkata, "Mandy, kamu harus tenang. Dia luar biasa. Dia tidak bisa membayar makan malam ini, kan? Apakah Anda tahu berapa biaya makan di sini? Setidaknya $3.000. Dia bertindak keras sore ini dengan menghabiskan uang kompensasi yang diberikan orang lain kepada Cynthia. Apakah Anda pikir dia punya uang? Aku beritahu padamu, orang miskin adalah orang miskin, tidak ada unggas yang bisa menjadi Phoenix. Bagaimana makan dan bagaimana kita membayar?" Mandy mulai marah, "Tidak ada hubungannya denganmu sebagai orang luar. Tolong pergi." Wajah Felix sedikit berubah dan kulit Stanley memburuk. Harvey memotong dengan ekspresi acuh tak acuh. "Apakah kamu tuli atau bisu? Apakah kamu tidak mengerti apa yang dikatakan istriku? Dia menyuruhmu pergi." "Kamu hebat melihat bagaimana Harvey berbicara begitu lugas." Felix tidak bisa tinggal lebih lama lagi, tidak peduli betapa tidak tahu malunya dia. Sekarang, dia hanya bisa berbalik dan pergi. Stanley melirik Mandy dengan tatapan aneh sebelum mengikuti Felix. Ketika mereka berdua sampai di luar restoran barat, Stanley mencibir, "Felix, sepertinya Harvey tidak memberimu wajah." Felix menjawab dengan dingin, "Awalnya saya pikir dia tahu tempatnya, jadi saya tidak perlu menggunakan cara apapun untuk melawannya. Sekarang sepertinya kita harus mengikuti rencana awal dan memberinya pelajaran." Setelah makan malam, Harvey dan Mandy hendak berjalan-jalan di pantai. Tiba-tiba, Harvey menerima telepon aneh, ternyata dari Felix. "Harvey, sebelumnya aku minta maaf. Itu semua salahku." Harvey bingung. Felix meminta maaf dengan sopan dengan mulutnya. "Amelia dan ibu telah memberiku pelajaran setelah aku kembali. Mengatakan bahwa kita adalah saudara dan bahwa aku harus menunjukkan rasa hormat dan membantumu. Setelah beberapa refleksi, saya menyadari kesalahan saya. Jadi, saya telah memutuskan untuk membawa Anda ke pesta pribadi kelas atas yang diadakan di Half Moon Bay malam ini. Para tamu pesta semuanya adalah orang-orang hebat dari Sky Corporation. Kamu harus mengenal mereka dan melihat apakah kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan beberapa koneksi. Mungkin Anda dapat menemukan pekerjaan atau sesuatu. Anda tidak dapat terus hidup dari wanita Anda sepanjang waktu, bukan?" Harvey memikirkan sesuatu dan senyum muncul di wajahnya. "Nah, di mana tempatnya? Aku akan pergi sekarang." Bab 804. Apa yang sedang terjadi? Mandy Zimmer tampak bingung. Dia bertanya-tanya, mengapa Felix tiba-tiba mengundang Harvey ke suatu tempat. Dia meminta foto party dengannya dan bertemu dengan beberapa orang dari Sky Corporation. "Aku akan pergi dan melihat. Mungkin itu akan membantu perkembanganmu di masa depan." Harvey berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu kamu harus pergi dan kembali dengan cepat." Mandy sedikit khawatir, tetapi dia tidak punya alasan untuk menolak Harvey karena dia ingin pergi dan mengenal lebih banyak orang. Setengah jam kemudian, di klub pribadi di pantai Half Moon Bay, lebih dari selusin yang disebut eksekutif senior Sky Corporation berkumpul di sini.
Banyak dari orang-orang ini adalah mantan manajer Departemen Keluarga York. Ketika Harvey menciptakan kelompok 100 miliar di masa lalu, mereka sudah bekerja di sana. Kemudian, karena perselisihan internal di antara Yorks, loyalis keras Harvey bubar dan pergi. Namun, orang-orang ini tidak pergi. Sebaliknya, mereka segera bergabung dengan Winton York dan yang lainnya. Mereka bahkan memberikan informasi dan rahasia yang mereka ketahui secara instan. Mereka telah mengizinkan Quinton dan sejenisnya untuk berhasil mengambil alih 100 miliar kelompok yang dibangun Harvey dari bawah ke atas. Ketika Harvey kembali dan mengambil kembali aset York yang semula miliknya, orang-orang ini dengan cepat bergabung dengan State Corporation hanya dalam waktu singkat. Banyak dari mereka bahkan pergi sejauh bertemu langsung dengan Ivana Zafir, memohon padanya untuk mengizinkan mereka mempertahankan posisi mereka sebelumnya. Sederhananya, mereka semua adalah pengkhianat. Harvey belum menunjuk salah satu dari mereka secara pribadi. Jadi posisi mereka sebelumnya masih kosong. Mereka datang untuk salah memahami situasi. Mereka semua berpikir bahwa mereka akan kembali ke posisi masing-masing setelah 3 hari. Jadi bagaimana jika Yorks dan Prince York saling bertarung? Pada akhirnya, merekalah yang akan mengambil keuntungan dari konflik tersebut. Namun, mereka bukan orang kepercayaan Harvey di masa lalu. Secara alami, mereka tidak tahu identitasnya. Manajer Howard, bisakah kami melepaskannya di pesta Anda? Semua orang sangat gugup baru-baru ini. Kita semua membutuhkan kegembiraan. Main boleh, tapi jangan terlalu jauh. Anda mengerti, kan? Ini adalah saat yang kritis. Beberapa dari yang disebut eksekutif ini tersenyum ketika mereka memegang gelas alkohol. Pikiran sombong mereka berasumsi bahwa mereka akan tetap berada di posisi tinggi setelah State Corporation selesai mengintegrasikan semua asetnya. Jika tidak, mereka tidak akan berada di sini malam ini. Adapun Felix, tidak hanya sebagai orang yang kembali, tetapi juga berhasil menjadi manajer departemen di usia muda. Menurut mereka, Felix memiliki cukup kelayakan untuk bergaul dengan mereka. Jika tidak, mereka tidak akan menghadiri klub pribadi. Tidak masalah, karena saya mengundang semua orang di sini, silakan bersantai dan nikmatilah. Setelah upacara 3 hari kemudian, semua orang akan berada di posisi tinggi. Ketika itu terjadi, tidak ada di antara kalian yang punya waktu lagi untuk memanjakan diri. Felix berkata sambil tersenyum. Baik, karena manajer Howard telah mengucapkan kata-kata yang begitu manis, maka semuanya malam ini akan berjalan sesuai rencanamu. Kami akan menunjukkan penampilan terbaik kami malam ini, manajer Howard. Mereka tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya, mereka semua sangat senang ketika mendengar permintaan Felix hari-hari ini. Mereka bosan keluar dari pikiran mereka, perselingkuhan baru-baru ini antara Pangeran York dan keluarga York telah membuat mereka tidak bisa tidur. Sekarang, mereka memiliki kesempatan untuk bersantai dan bersenang-senang. Mereka pasti tidak akan menolak, adapun bagaimana orang itu akan menderita karena apa yang mereka sebut kebahagiaan. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Bagaimanapun, mereka adalah elit. Apa bedanya jika mereka bermain-main dengan seseorang dari kelas bawah? Bab 805, dia di sini. Felix tiba-tiba berseru, nyengir. Harvey sedang berjalan melewati pintu masuk klub pribadi dengan tangan terlipat di belakang. Dia tenang dan acuh tak acuh. Sebuah kuat tak terlukiskan mengelilinginya saat dia melangkah. Sensasi itu sesaat, tetapi masih membingungkan para eksekutif yang hadir. Felix, apakah ini pecundang yang kamu bicarakan? Salah satu dari mereka, yang agak ragu-ragu, bertanya dengan ragu-ragu. Dia menemukan pria ini agak akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat orang seperti itu. Sebenarnya, saat itu, mereka semua bukan siapa-siapa. Mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu Harvey secara langsung. Namun,
Mereka mungkin pernah melihat sosok Harvey dari kejauhan pada beberapa kesempatan. Jadi, mereka memiliki kesan kecil tentang dia. Meskipun demikian, itu hanya sejumlah kecil. Felix tersenyum. Ya, itu dia. Lakukan sesukamu. Dia kemudian melangkah maju untuk menyambut Harvey. Harvey, ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada semua orang. Ini Harvey York, menantu yang tinggal di keluarga Simmer dan suami Mandy Simmer yang tidak berguna. Semua orang di sini seharusnya sudah mendengar tentang dia. Lakukan bantuan jika Anda memiliki proyek bagus di State Corporation di masa depan. Harap ingat untuk memperkenalkannya. Meskipun kata-kata Felix terdengar cukup bagus, dia langsung menunjukkan identitas Harvey pada saat yang sama. Tidak pernah bermaksud membiarkan Harvey mengenal lebih banyak orang. Dia membawa Harvey untuk dijek. Memang, semua eksekutif yang hadir tertawa terbahak-bahak pada saat berikutnya. Felix berpura-pura tidak melihat seringai mengejek di wajah mereka. Masih tersenyum tipis, dia melanjutkan, "Ayo, Harvey, biarkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah manajer personalia State Corporation, Rosanne Barr. Ini adalah manajer bisnis State Corporation, Brody Jenner. Ini adalah..." Felix memperkenalkan mereka kepada Harvey satu persatu. Mereka semua saat ini mengenakan ekspresi arogan. Mereka merasa Harvey tidak pantas mengenal mereka. Harvey mempelajarinya dengan penuh minat. Setelah Felix selesai memperkenalkan mereka semua, Harvey berkata, "Felix, apakah kamu yakin orang-orang ini adalah eksekutif senior State Corporation? Kamu tidak tertipu oleh mereka, kan?" Ketika Harvey mengatakan itu, para eksekutif memelototinya. Felix melirik sekilas ke arah mereka sebelum tersenyum dan menjawab, "Mengapa kamu menanyakan itu?" Harvey berkata dengan acuh tak acuh, "Jika saya ingat dengan benar, saya belum menunjuk posisi ini, kan?" Ini. Semua orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Harvey akan mengatakan hal seperti itu. Harvey melanjutkan. Suaranya lembut dan lemah. Posisi eksekutif senior State Corporation hanya diperuntukkan bagi orang yang benar-benar cakap. Bahkan Yvonne tidak akan berani menunjuk siapapun tanpa persetujuan saya, terutama ketika saya belum memutuskan kandidatnya. Jika Anda akan menipu orang lain atas nama eksekutif senior State Corporation, apakah Anda tidak takut saya akan meminta pertanggungjawaban Anda? Wajah semua orang tumpul mendengar kata-kata Harvey. Mereka tahu Harvey benar. Mereka belum dilantik secara resmi. Namun, mereka semua merasa bahwa mereka akan mendapatkan kembali posisi mereka sebelumnya dengan status, identitas, dan kualifikasi mereka. Meskipun demikian, menantu yang tinggal ini dapat mengetahui situasi mereka. Itu membuat mereka agak tertekuk. Pada saat ini, Felix tertawa. Ini dia lagi, Harvey. Apakah Anda akan memberitahu semua orang bahwa Anda adalah Pangeran York lagi? Bab 806. Para eksekutif mendapatkan kembali sikap mereka ketika mereka mendengar kata-kata Felix. Mereka semua tertawa terbahak-bahak, memegangi perut mereka. Mereka belum pernah bertemu orang yang bisa membual sedemikian rupa sebelumnya. Rosanne Barr adalah orang pertama yang tersenyum. Apakah Anda tahu siapa Pangeran York itu? Dia adalah orang nomor 1 di South Leggett saat ini. Bahkan komandan pertama di South Leggett harus hormat di depannya. Bagaimana mungkin pria seperti dia menjadi menantu yang masih hidup? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Dari semua tempat, bisakah kamu berhenti bersikap begitu lucu? Brody Jenner juga mengejek Harvey. Selama kami berada di grup 100 miliar, kami telah bekerja di bawah York Enterprise. Nanti ketika 4 terkenal dari York mengambil alih, kami juga berada di posisi tinggi. Jadi sekarang, Pangeran York juga harus menganggap kita serius. Apakah kamu pikir orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman seperti kami akan tertipu olehmu saat ini? Bahkan sampah berani berpura-pura menjadi CEO.
Pangeran York kami terlalu rendah hati, dia tidak pernah muncul di depan umum dan tidak pernah mengungkapkan fotonya. Itu sebabnya orang yang tidak tahu malu seperti itu punya nyali untuk berpura-pura menjadi dia. Saya pikir orang-orang seperti Anda harus dijebloskan ke balik jeruji selama beberapa hari untuk menenangkan diri. Kenapa kita harus mempersulit inspektur? Dia harus dikirim ke rumah sakit jiwa sebagai gantinya. Itu tempat yang paling cocok. Mereka tertawa terbahak-bahak dengan kata-kata mereka sendiri. Brody bahkan mengeluarkan ponselnya dan berkata sambil menyeringai, "Harvey, kebetulan aku kenal direktur rumah sakit jiwa. Apakah Anda ingin saya membantu Anda memesan tempat tidur? Saya jamin Anda bisa mendapatkan diskon terendah." Semua orang mengejek Harvey. Harvey menghela nafas. Itu salahnya, karena dia tidak menangani masalah personel lebih cepat, badut-badut ini diizinkan keluar dan main-main. Rosanne mengambil sumpit dan mengarahkannya ke dagu Harvey untuk memprovokasi dia. Sambil tertawa, dia berkata, "Menantu yang tinggal di sini cukup tampan. Tidak heran dia bisa hidup dari istrinya. Yah, saya punya beberapa klien yang adalah wanita tua kaya. Hal yang paling mereka butuhkan adalah seorang pemuda tampan untuk menghibur mereka. Saya akan memperkenalkan Anda kepada mereka dan menjadikan mereka sebagai pilar ekonomi Anda. Ini juga membantu Anda dengan pekerjaan Anda, bukan?" Bagaimana? Kata-kata Rosanne membuat orang banyak tertawa terbahak-bahak. Itu benar. Seorang pemuda tampan seperti dia harus melayani wanita tua kaya. Harvey tersenyum. "Saya menyumbangkannya untuk saat ini, tetapi saya pikir pria-pria di sekitar Anda mungkin membutuhkan tawaran Anda dalam beberapa hari. Kenapa kamu tidak memberi mereka kesempatan ini saja?" Rosanne meludah dengan dingin. "Harvey, berhentilah bersikap kurang ajar. Aku memberitahumu tidak peduli apa. Kamu harus mematuhiku dan pergi hari ini." Harvey acuh tak acuh. "Bagaimana jika aku menolak?" "Jika kamu menolak, maka aku akan membuat perusahaan istrimu bangkrut. Jangan lupa, Simmer yang Anda hisap sekarang hanyalah bisnis keluarga di bawah Skate Corporation. Jika kita ingin bisnis kecil seperti itu bangkrut, itu hanya akan memakan waktu beberapa menit. Singkatnya, bukan hanya kamu, istri Anda juga termasuk. Tidak, seluruh keluarga Simmer berada di bawah kendali kami. Jika kami ingin kau mati, kami bisa membunuhmu dalam hitungan menit. Kau mengerti?" Mereka telah menggunakan metode serupa di masa lalu dan menghina banyak orang. Rosanne menunjuk Harvey dengan kasar dan menambahkan dengan dingin, "Sejujurnya, Felix mengizinkanmu datang malam ini agar kamu menyadari betapa sampahnya dirimu. Untuk elit seperti kami, kamu tidak lebih dari mainan." Bab 807, Felix Howard mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Harvey. Sambil menyeringai, dia berkata, "Sampah, apakah kamu mengerti sekarang? Tidak hanya Anda, tetapi Mandy Zimmer dan seluruh kehidupan keluarga Zimmer ada di tangan kami." Itu benar. Harvey, Anda harus mendengarkan kami. Anda harus melakukan apapun yang kami inginkan. Jika tidak, maka mulai detik ini dan seterusnya tidak ada tempat untukmu dan Mandy di Bigwood. Brody Jenner tertawa terbahak-bahak. Sudah lama, mereka tidak menemukan mainan yang begitu menyenangkan. Yang lain akan membiarkan mereka terus menjadi pengganggu atau berlutut dan memohon belas kasihan. Terlalu sedikit yang akan memilih untuk melawan seperti Harvey. Itu sangat menggairahkan mereka. Jadi, apakah ini berarti kamu mengancamku? Saat ini, Harvey ingin tertawa. Awalnya, dia tidak pernah memperhatikan siapapun ini. Dia tidak mau peduli, bahkan jika mereka adalah pengkhianat. Orang-orang seperti itu ada di mana-mana. Namun, masalah utamanya adalah orang-orang ini mengancamnya malam ini. Harvey merasa sedikit tidak berdaya. Dia telah melihat banyak orang idiot. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang begitu bodoh sejauh ini. "Kami tidak mengancammu, kami memberi Anda pelajaran
agar Anda memahami cara kerja masyarakat. Kamu harus mengerti, Simmers akan bangkrut hanya dengan sepatah kata dari kami. Mandy Zimmer tidak akan punya apa-apa lagi. Dan kau, Anda bahkan tidak bisa hidup dari wanita Anda. Rosanne memiliki ekspresi tegas seolah-olah dia adalah seorang ratu yang bisa memutuskan hidup dan mati orang lain. Mari kita ubah persyaratannya. Aku menolak menjadi anak laki-laki yang cantik, kata Harvey acuh tak acuh. Dia ingin melihat trik, apalagi yang bisa dimainkan orang-orang ini. Rosanne melangkah maju dan mengamati Harvey sebentar. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, menarik. Kamu punya nyali karena tidak menjadi anak laki-laki yang cantik. Kalau begitu mari kita ubah permainannya. Selama kamu bisa membuat kami bahagia, kami juga bisa melepaskan Mandy. Saat dia selesai berbicara, Rosanne dengan santai mengambil segelas anggur merah dari meja dan berjalan ke tempat yang lebih tinggi. Dia kemudian menuangkan anggur merah langsung ke kepala Harvey. Ya, betapa menariknya. Ya ampun, bukankah kamu terlihat lebih tampan seperti ini? Rosanne tertawa keras. Yang lain menirunya ketika mereka melihat itu. Mereka semua mengambil gelas anggur mereka dan menumpahkan isinya ke seluruh tubuh Harvey. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tubuh Harvey basah kuyup, anggur merah menetes kemana-mana. Namun, ekspresi Harvey tetap tidak berubah. Dia pernah ditangkap oleh musuh di medan perang. Penghinaan yang dia derita saat itu 100 kali lebih buruk. Tetapi dia bisa menganggapnya enteng. Mengapa dia harus marah ketika menghadapi beberapa badut itu, dan Harvey mengerti bahwa tidak ada gunanya mengalahkan orang-orang ini sekarang. Cara terbaik adalah membuat mereka kehilangan semua yang mereka banggakan, membiarkan mereka hidup dalam penyesalan dan ketakutan selama sisa hidup mereka. Ini adalah hukuman terbaik bagi mereka. Dengan pemikiran ini, Harvey tidak repot-repot memberi mereka pandangan kedua. Sebaliknya, dia hanya berbalik dan pergi. Dia akan menunggu untuk menyelesaikan semua akun dalam 3 hari. Brody merasa ada sesuatu yang masih kurang. Ketika dia melihat Harvey pergi, dia berteriak, "Sampah, siapa bilang kamu bisa pergi? Kesini dan jilat sepatuku sampai bersih." Teman-temannya tertawa terbahak-bahak karenanya. Masing-masing dari mereka mengangkat kaki menuntut Harvey untuk menjilat sepatu mereka. Harvey tidak menanggapi, wajahnya sedingin es. Bab 808. Melihat tingkah laku Harvey. Brody berteriak lagi, "Sampah, apa kau tidak mendengarku? Atau, apakah Anda orang tolol yang tidak bisa memahami orang?" Manajer Jenner, lupakan saja, membiarkannya menjilati sepatu Anda tidak cukup menarik. Saya pikir lebih baik membiarkan dia berlutut dan menggonggong seperti anjing. Rosanne memotong, menyeringai. Kata-kata yang keluar dari mulutnya yang indah itu kejam. Harvey, aku akan membantu manajer Howard selama Anda berlutut dan menggonggong seperti anjing. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan pernah menyelitkan Mandy dan seluruh keluarga Zimmer di masa depan. Bagaimana? Mata semua orang berbinar mendengar kata-kata Rosanne. Ini jauh lebih menyenangkan daripada membiarkan Harvey menjilat sepatu mereka. Pada saat itu, semua orang mengeluarkan ponsel mereka, ingin merekam video. Ayo cepat. Cepat dan berlutut. Karena kamu adalah orang kelas bawah, itu normal bagimu untuk menggonggong di depan kami seperti anjing. Banyak yang ingin menjadi antek kami. Tetapi kami tidak peduli pada mereka. Harvey, kamu harus merasa terhormat. Harvey mengerutkan kening. Orang-orang ini sangat menjijikan, sampai-sampai mereka melampaui imajinasinya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa ini memang anjing penjaga yang dibesarkan oleh Uinton Youth dan sejenisnya. Di mata Rosanne dan teman-temannya, Harvey tampaknya memiliki beberapa keraguan dan ragu-ragu. Sekali lagi, mereka tertawa terbahak-bahak, berlutut. Bukankah kamu masih ingin membiarkan Mandy menjalani kehidupan yang baik? Ini adalah kesempatan langka,
Selama kamu belajar menggonggong seperti anjing, kami akan menjadi pendukungmu di masa depan. Harvey, kamu sebaiknya lebih realistis. Jika manajer Howard tidak membawa Anda ke sini, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menggonggong di depan kami. Rosanne meraih sebotol anggur dengan keras dan menghancurkannya di depan Harvey. Dia berteriak, cepat dan berlutut. Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Saat ini, Roxanne sangat gembira. Dia memiliki waktu dalam hidupnya. Semakin Harvey menolak, semakin bersemangat dia, terutama ketika dia akhirnya menginjak Harvey di bawah kakinya. Bagaimanapun, dia dan teman-temannya menganggap diri mereka elit. Sebenarnya, dalam 3 tahun terakhir, mereka hanyalah anjing yang mudah digunakan oleh Quinton York dan York dengan senang hati. Mereka akan memperlakukan orang-orang dengan kedudukan lebih rendah dengan sikap yang sama yang ditunjukkan Quinton dan York terhadap mereka. Harvey menarik napas dalam-dalam. Saat melihat wajah menjijikan mereka, dia menggeram dengan dingin melihat kontribusi yang telah Anda berikan kepada kelompok 100 miliar di masa lalu. Saya akan memberi Anda kesempatan selama kamu berlutut dan mengakui kesalahanmu. Aku mungkin akan membiarkanmu tetap hidup. Tatapan tajam Harvey mengejutkan Rosanne dan yang lainnya untuk sesaat. Sedetik kemudian, mereka tertawa. Rosanne memegangi perutnya, berkata, Manajer Howard, sampah ini benar-benar lucu. Bagaimana dia masih bisa mengatakan hal seperti itu dalam situasi ini? Sepertinya dia kehilangan akal sehatnya setelah kita terlalu mempermalukannya. Oke, itu saja untuk malam ini. Dia mainan yang menyenangkan. Kami akan bermain dengannya lagi setelah upacara dalam beberapa hari. Lain kali, kamu harus membuatnya lebih patuh. Haha. Rosanne tertawa, sangat senang. Dia berubah pikiran. Sampah ini sangat menyenangkan. Akan sangat disayangkan jika dia mati sekarang, di mana mereka akan menemukan mainan indah lainnya untuk dimainkan ketika mereka ingin merayakannya beberapa hari kemudian. Brody dan yang lainnya saling bertukar pandang. Kemudian, mereka semua mengangguk dan berkata, Anda benar, Manajer Gender. Dia mainan yang sangat bagus. Kita harus bermain dengannya untuk beberapa ronde lagi. Hahaha. Salah satu dari mereka mengeluarkan 2 tumpukan uang dari tas kerja dan melemparkannya ke depan Harvey. Dia kemudian mencibir, ingatlah untuk melunasi tagihan nanti. Adapun kembaliannya, simpan dan ambillah sebagai sedekah. Hahaha. Bab 809. Semua orang senang. Mereka menatap Felix dengan kagum. Manajer Howard tahu cara bermain, masa depannya tidak terbatas. Segera, mereka berjalan keluar dengan tangan tersampir di bahu masing-masing. Hanya Felix yang tersisa di kamar. Dia menatap Harvey dengan merendahkan. Matanya penuh dengan arogansi. Harvey mengamati tempat kejadiannya. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melirik Felix. Ekspresinya tidak berubah. Membawa sekelompok orang untuk menghinaku, apakah ini tujuanmu malam ini? Felix menyalakan rokok dan menjawab sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Apa gunanya menghinamu? Aku hanya ingin memberitahumu bahwa kamu adalah sampah melalui tindakan nyata. Kamu sama sekali tidak layak untuk Mandy. Tidak hanya keberadaanmu yang tidak berguna baginya, tetapi itu mungkin juga membunuhnya. Jadi, Harvey, aku memberimu kesempatan lagi. Bercerai dengan Mandy Zimmer besok. Tinggalkan Brookwood dan mulailah hidup baru di tempat di mana tidak ada yang mengenal Anda. Saat dia berbicara, Felix mengeluarkan kartu bank dan melemparkannya ke wajah Harvey. Ada $150.000 di dalamnya. Anggap saja itu sikap terakhir saya yang baik kepada Anda sebagai kerabat Anda. Bagaimana jika aku bilang tidak? Harvey menjawab dengan acuh tak acuh. Tidak, tanda tanya. Felix tertawa. Kamu baru saja melihat orang-orang itu. Memang, mereka bukan eksekutif Sky Corporation saat ini. Tetapi jika tidak ada yang salah dalam 3 hari ke depan,
maka mereka akan mendapatkan posisi itu. Setelah State Corporation selesai mengintegrasikan aset York, itu akan menjadi perusahaan paling kuat di South Leggett, kecuali beberapa keluarga kelas 1 yang hampir tidak bisa bersaing dengan mereka. Semua orang hanya bisa tunduk pada State Corporation. Jadi bisa dibayangkan orang-orang itu di masa depan, mereka akan lebih jauh di atasku. Kecuali Anda bersedia menjadi mainan mereka dan anjing mereka. Jika Anda menyinggung mereka, Anda mungkin berakhir buruk. Bukan hanya kamu, tapi Mandy juga. Bahkan jika kamu tidak peduli dengan dirimu sendiri, kamu harus memikirkan Mandy, bukan? Harvey berkata dengan dingin, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Aku akan membuat hidup mereka seperti neraka. Harvey berbalik dan pergi, wajahnya acuh tak acuh. Di klub pribadi, hanya Felix yang tersisa. Dia meratap, pecundang. Tidak bisakah dia bertindak seperti itu dengan benar? Aku memberimu kesempatan, karena kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Maka itu bukan salahku. Senyum jahat muncul di wajah Felix begitu dia menyelesaikan kata-katanya. Dia menyalakan ponselnya, mengklik tombol kirim, dan mengunggah video yang baru saja dia rekam ke grup keluarga. Pada saat yang sama, dia memanggil Autumn Reyes dan berkata sambil tersenyum, Ibu, masalahnya sudah beres, kecuali Harvey memiliki kulit yang lebih tebal dari dinding bata, dia mungkin akan berkemas dan pergi besok. Oke, Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat. Di sisi lain telepon, Autumn bersemangat. Saya sudah menonton video itu. Sampah seperti itu harus diperlakukan seperti ini. Namun, sayang sekali dia tidak pernah berlutut atau menggonggong. Sayangnya, saya tidak bisa melihat pemandangan yang begitu indah. Felix tersenyum dan berkata, Ibu, jika kamu ingin melihatnya, kamu masih memiliki kesempatan. Aku akan membawamu untuk menontonnya ketika saatnya tiba. Menonton di tempat adalah yang terbaik daripada hanya menonton rekaman. Lebih seru dan nyaman. Itu masuk akal. Haha. Keduanya tertawa bahagia. Di luar klub pribadi, seorang pria jangkung muncul dari bayang-bayang. Bab 810, Kepala Instruktur. Sialan orang-orang celaka ini. Pria yang datang adalah Raihat dan klub pribadi ini juga miliknya. Dengan demikian, dia tahu tentang seluruh kejadian. Satu-satunya hal adalah dia tidak berani masuk tanpa perintah Harvey. Tidak. Pergi ke Bootwood malam ini dan temukan Yvonne. Saya akan mengirim pesan kepadanya tentang beberapa penyesuaian personel di perusahaan. Anda akan membantunya dalam hal itu. Harvey menjawab dengan acuh tak acuh. Dia awalnya tidak berencana untuk menangani hal-hal seperti ini begitu cepat. Sebaliknya, dia ingin menunggu sampai semua aset perusahaan terintegrasi dengan baik sebelum melanjutkan. Namun, apa yang terjadi malam ini membuatnya mempercepat langkahnya. Ya, Ray tidak berani melanggar perintah Harvey. Harvey terkenal dengan profesionalismenya yang keras kepala. Yang bisa dia lakukan hanyalah menjalankan perintah Harvey dengan kekuatan penuh. Sementara, Harvey dipermalukan. Di Bootwood, di rumah Simmer. Pada saat ini, seluruh mansion Simmer terang benderang, suara keras memenuhi tempat itu. Banyak eksekutif senior Bootwood. Sebagian besar berasal dari keluarga kelas 2 dan kelas 3 hadir. Tidak ada alasan lain untuk kehadiran mereka. Mereka ada di sini karena berita yang tersebar di kalangan kelas atas Bootwood. Pangeran York dari State Corporation akan melamar wanitanya pada upacara konsolidasi aset. Wanitanya berasal dari keluarga Simmer. Pangeran York. Semua orang di South Leggett mengenalnya. Dia sangat kuat dan sangat kaya. Dia adalah penguasa sejati Cahaya Selatan. Apakah keluarga Simmer menikahi putri mereka dengan Pangeran York? Dia ditakdirkan untuk menikah dengan pria terkenal. Saat ini, apa yang disebut orang-orang kelas atas yang datang untuk membuat koneksi untuk keuntungan mereka menjadi iri. Jika putri keluarga mereka bisa menikah dengan Pangeran York,
maka reputasi mereka akan meningkat. Senior Simmer melihat kerumunan di bawah dari singgasana besinya, merasa lega saat ini. Queen, mulai sekarang, keluarga Simmer akan berdiri teguh di Bukut. Tunggu sampai kamu menikah dengan Pangeran Yo 3 hari kemudian. Keluarga Simmer akan selangkah lebih dekat untuk menjadi keluarga kelas 1. Jangan berpikir bahwa mereka yang datang untuk menjilat kita sekarang hanyalah keluarga kelas 2 dan 3. Setelah kamu dan Pangeran York resmi menikah, keluarga kelas 1 itu pasti tidak akan meremehkan kita. Queen Simmer mengenakan gaun dan duduk di sebelah senior Simmer, terlihat seperti putri yang bangga. Kakek, jangan khawatir. Dengan saya di sini, akan ada hari bagi para Simmer untuk sukses. Ya, baiklah. Queen, aku tahu kau yang paling berbakti di keluarga kami. Cinta kakek untukmu tidak sia-sia. Senior Simmer senang, mungkinkah dia dengan usia seperti itu mencapai puncak kehidupan lagi karena seorang cucu. Namun, kakek, kita tidak bisa memiliki terlalu banyak orang yang menghadiri upacara. Paling hanya 10 orang. Saya tidak tahu apakah Anda sudah mengetahui orang-orang yang akan pergi? Queen tiba-tiba berkata, memutar matanya. Senior Simmer menjawab, belum. Apakah Anda punya saran? Queen tertawa. Saya tidak punya saran, tapi saya ingin mandi dan keluarganya hadir. Hah? Senior Simmer terkejut. Bukankah Queen paling membenci mandi? Mengapa Queen memintanya untuk membiarkan Mandy datang bersama keluarganya? Queen berkata dengan arogan. Aku akan mendengar bahwa ketika keluarga yang benar besar pergi, mereka biasanya membawa beberapa pelayan. Simmers belum memiliki budak. Tapi bukankah Mandy orang yang cakap? Saya pikir dia dan keluarganya bisa menjadi pelayan sementara saya pada hari itu. Mereka seharusnya cukup pandai menyajikan hidangan dan minuman. Belum lagi membersihkan. Bagaimanapun, Mandy sangat cakap. Dia pasti akan melakukan yang terbaik dalam segala hal. Senior Simmer tidak ragu sama sekali. Oke, terserah apa yang kamu katakan. Bab 811. Mandy sedang menunggu Harvey di pintu masuk. Ketika dia kembali, dia dengan cepat menyerahkan handuk besar kepadanya. Wajahnya penuh kekhawatiran. Felix telah menyebarkan rekaman Harvey yang dipermalukan ke obrolan grup keluarga Yates. Mereka semua juga sibuk mengupload video tersebut. Nenek Yates bahkan sangat memuji Felix karenanya. Dia menemukan tindakannya sangat luar biasa. Mandy ingin Felix menghapus video itu segera setelah dikirim. Tetapi semua anggota keluarga Yates mengecamnya karena itu. Mereka juga mengatakan bahwa kekotoran seorang pria telah kehilangan semua martabat keluarga Yates. Jika Mandy masih melihat dirinya sebagai cucu dari keluarga Yates, dia harus menendangnya keluar dari keluarganya. Atas sikap keluarganya yang disebut-sebut, Mandy mendidih karena marah. Dia dengan cepat menyadari bahwa apa yang disebut pertemuan antara dua keluarga mereka hanyalah pengaturan dari awal. Satu pihak ingin Harvey dikeluarkan dari keluarga. Yang lain ingin memaksanya untuk menendangnya keluar. Harvey, aku tahu kamu rela dipermalukan karena aku. Hoax yang dibuat Felix tidak jujur, mereka tidak akan berhenti di situ. Mandy cemas dan dia terus menyalahkan dirinya sendiri. Harvey menyeka rambutnya, tersenyum. Jangan khawatir, sayang, aku baik-baik saja. Dan orang-orang ini menyebut diri mereka petinggi Sky Corporation. Kita akan lihat apakah itu benar dalam 3 hari. Aku akan memastikan untuk berada di sana ketika itu terjadi. Saya ingin melihat bagaimana mereka masih bisa disebut petinggi jika saya masih ada. Dia kemudian menambahkan dengan cemas. Sebuah lengan tidak akan pernah bisa bergulat dengan kaki. Dalam situasi seperti ini, mereka memiliki kekuatan dalam jumlah. Apa yang Anda katakan tidak akan penting sama sekali. Kita lihat saja nanti, kata Harvey tenang. Aku akan menjadi pertunjukan yang bagus ketika saatnya tiba. Ya, aku akan ikut denganmu. Sebelumnya,
Mandy tidak berencana menghadiri upacara integrasi aset. Namun, dia memutuskan untuk pergi dengan Harvey karena dia khawatir dia akan melakukan sesuatu yang gegabah. Harvey khawatir dia tidak dapat menemukan alasan untuk membawa Mandy ke upacara integrasi aset. Sekarang, dia meminta untuk pergi bersamanya. Dia segera mengangguk dan menjawab, "Tentu. Ayo pergi bersama. Masih ada 3 hari lagi. Saya akan memikirkan cara untuk mendapatkan undangan," kata Mandy sambil menghela napas. "Tidak dibutuhkan. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda telah memiliki kuota sebelumnya? Ikutlah denganku kalau begitu," kata Harvey York masih tersenyum. "Untuk saat ini, mari kita kembali ke Buckwood." Pergantian kejadian tidak terduga. 3 hari kemudian, Senior Zimmer memanggil Mandy Zimmer dan keluarganya untuk datang pagi-pagi sekali. Seluruh keluarga Mandy bingung. Mereka telah berada di Half Moon Bay selama beberapa hari terakhir, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam Zimmers saat mereka tidak ada. Ketika mereka sampai di rumah tangga Zimmer dan mendengar desas-desus tentang Pangeran York melamar Queen Zimmer pada upacara integrasi aset, kepala Mandy berputar sampai akhir. Dia ingin membuat karir yang sukses untuk dirinya sendiri di keluarga Zimmer. Mandy tahu keluarganya tidak akan lagi memiliki otoritas di dalam keluarga Zimmer jika Queen menikah dengan Pangeran York. Queen akan memaksa Pangeran York untuk memberikan Zack posisi CEO melalui pembicaraan bantal. Bagaimanapun, Queen dan Zack berada di pihak yang sama. Pada saat itu, para Zimmer semuanya berpakaian emas dan perak. Ketika Mandy dan keluarganya tiba, semua Zimmer mengalihkan pandangan mereka ke arah mereka. Bab 812, Queen menyipitkan matanya saat dia melihat Mandy. Dan kemudian tersenyum. "Oh, Mandy. Waktu yang tepat. Ayo, coba pakaian formal yang saya siapkan untuk Anda semua dan lihat apakah itu cocok." Saat dia berbicara, seorang pelayan mendorong tempat pakaian. Mandy dan keluarganya tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke arah pelayan. Detik berikutnya, penghinaan total tertulis di seluruh wajah mereka. Pakaian yang dimaksud Queen memang formal, tapi untuk kepala pelayan dan pelayan. Queen mengeluarkan pakaian yang dimaksudkan untuk pelayan untuk keluarga Mandy dan Mandy. Apa yang dia rencanakan? Melihat ekspresi Mandy yang berubah, Queen berkata dengan tenang, "Oh, Mandy, saya mendengar bahwa ketika keluarga besar pergi, mereka membutuhkan beberapa pelayan yang berdedikasi untuk ikut dengan mereka. Jika tidak, mereka akan mempermalukan seluruh keluarga. Mulai sekarang, Zimmers akan melangkah ke ambang keluarga kelas 1. Itulah mengapa beberapa hal perlu diperhatikan dengan cermat. Pelayan keluarga ini terlalu rendah kualitasnya. Jadi aku hanya bisa meminta bantuan keluargamu." Queen Zimmer berseru dengan bangga. Mandy belum mengucapkan sepatah kata pun ketika Lillian Yates yang mendidih karena marah angkat bicara. "Queen, kami adalah orang tuamu, tapi kau menyuruh kami menjadi pelayanmu di upacara pertunanganmu. Jadi Anda tahu bahwa itu adalah upacara pertunangan saya. Anda harus tahu bahwa saya akan menjadi istri Pangeran York mulai sekarang, istri dari pria papan atas di seluruh cahaya selatan. Saya akan menjadi tulang punggung terbesar keluarga Zimmer di masa depan. Segera, tidak hanya Anda dan keluarga Anda, bahkan senior Zimmer harus melakukan apa yang saya minta darinya." Sementara, senior Zimmer menjadi sangat kesal dengan pernyataan sombong Queen. Dia masih memaksakan senyum. "Betul sekali. Queen akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan Zimmer di masa depan. Simon, jaga menantu laki-lakimu. Cepat dan kenakan pakaian ini. Orang-orang akan segera datang menjemput kerabatnya." Simon Zimmer adalah orang yang tidak berdaya. Dia tahu dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mencari nafkah di Buckwood jika dia dan keluarganya mengenakan pakaian pelayan di depan umum. Saat itu, Simon berseru dengan marah, "Ayah,
Sebelumnya, saya akan melakukan apapun yang Anda minta dari saya, tapi aku tidak akan melakukan ini. Kami juga Simmer. Kami bukan pelayan. Juga, Mandy adalah CEO perusahaan Simmers. Bagi kami untuk memakai pakaian pelayan tanpa alasan, apakah kamu mencoba membodohi kami? Mendengarkan kata-katanya, Queen terkikik dan mencibir. Benar, aku hampir lupa. Mandy adalah CEO kita. Betapa bergengsi dan mendominasi. Anda harus menikmatinya selagi masih ada, karena waktu Anda sebagai CEO hampir habis. Kata Queen sambil tertawa. Lilian bergidik, hampir berlutut minta ampun. Queen, kita saudara. Bagaimana Anda bisa melakukan ini pada kami ketika Mandy menjadi CEO? Dia tidak pernah melakukan apapun untuk menyakitimu. Orang-orang harus memiliki hati nurani. Wajah Mandy Zimmer kehilangan semua warna, tapi dia masih berkata, "Bo, jangan memohon padanya. Kita bisa meninggalkan Zimmer sekali dan untuk selamanya. Bukannya kita tidak bisa bertahan di Bootclub lagi saat kita meninggalkan mereka?" Mata Queen dan Zack berbinar mendengar kata-kata Mandy. Zack segera bangkit, berkata, "Mandy, kami tidak akan memaksamu dan keluargamu untuk memakaikan hadiah ke upacara pertunangan jika kau tidak mau. Jangan bilang kami tidak memberimu pilihan." Tetapi, Bab 813, karena kamulah yang menyarankan untuk meninggalkan Simmer. Kamu harus melakukan apa yang kamu katakan. Ayo, bawa kontraknya. Atas perintah Zack, kontrak yang sudah disiapkan diserahkan. Isi kontraknya sederhana. Mandy Zimmer dan keluarganya harus meninggalkan Zimmer untuk selamanya, tanpa membawa apapun. Sejak hari itu, 49% saham dan aset yang dimiliki oleh Zimmers di perusahaan itu tidak ada hubungannya dengan Mandy Zimmer dan keluarganya. Mandy juga harus melepaskan diri dari posisi CEO. Ketika dia selesai membaca kontrak, wajah Mandy memutih seperti selembar kertas. Tubuh Simon Zimmer mulai bergoyang tak terkendali. Lilian jatuh ke tanah, lumpuh karena marah. Zack, Queen, kamu bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Kamu sudah bersiap. Kamu melakukan ini dengan sengaja. Zack menjawab dengan dingin. Jadi bagaimana jika itu disengaja? Hari ini, aku akan memberi keluargamu 2 pilihan. Nomor 1, tanda tangani kontrak. Nomor 2, kenakan pakaian pelayan dan bersikaplah sebagai satu kesatuan di upacara pertunangan. Twin Simmer tersenyum tanpa kata. Setuju dengan pernyataannya. Senior Simmer berkata dengan dingin, "Cepatlah. Hari besar hampir tiba. Jangan merusak suasana hati calon pengantin selama upacara pertunangan." Simon dan Lilian saling menatap sedih. Bagaimana mungkin mereka bisa terus menikmati kekayaan dan kemuliaan setelah meninggalkan Zimmers? Benar, mereka memiliki keluarga Yate sebagai tulang punggung mereka. Tapi jika mereka meninggalkan Zimmer, mereka akan sama saja dengan pengemis. Akankah keluarga Yates masih menerima mereka sebagai sebuah keluarga? Jawabannya adalah tidak. Lilian tahu dalam hatinya bahwa Nenek Yates tidak akan pernah menerima keluarganya jika Mandy bukan CEO. Namun saat ini, Mandy berada di ambang kehilangan posisinya, berharap agar Yates tetap mendukung mereka hanyalah lamunan belaka. Tatapan Lilian beralih ke pakaian pelayan, tampak seolah-olah dia sedang mempertimbangkan untuk memakainya. Dia lebih suka menahan rasa malu daripada menjadi pengemis. Setelah lama terdiam, Harvey membuka mulutnya. Jadi setelah kita menandatangani kontrak, Zimmer tidak akan berhubungan lagi dengan kita. Ya, maka baik-baik saja. Harvey tidak memberikan kesempatan kepada Mandy untuk menghentikannya dan langsung menandatangani kontrak. Lalu, dia membantingnya di depan senior Zimmer. Saya khawatir tidak dapat menemukan alasan bagi istri saya untuk meninggalkan Zimmer untuk selamanya. Aku harus berterima kasih kepada kalian semua karena telah memenuhi keinginanku. Jika bukan,
Karena kalian para idiot yang menyeretnya ke bawah, pencapaiannya akan sempurna. Ketika Harvey menandatangani kontrak, semua Simmer tersenyum lebar. Tetapi tepat setelah mereka mendengar apa yang dia katakan, mereka menunjuk dan mengutuknya. Harvey, Anda kotoran menantu yang masih hidup. Anda makan dan minum dari keluarga Simmer. Beraninya kamu berbicara kepada kami seperti itu? Kamu bilang Mandy mampu. Tanpa Zimmer sebagai platform untuknya, dia mungkin harus menjual tubuhnya sendiri untuk memberimu makan. Jika hari ini bukan hari upacara pertunangan, kami akan menghajarmu. Queen melambaikan tangannya di bawah emosi kerumunan yang bergejolak, menghentikan semua orang. Dia kemudian tersenyum dan menjawab, Harvey, karena Anda mewakili keluarga Anda dan menandatangani kontrak, saya tidak akan mempermasalahkannya. Kamu juga tidak harus pergi ke upacara. Ketika kamu meninggalkan Simmers, kamu tidak lebih baik dari pengemis. Tak satu pun dari Anda memiliki hak untuk menghadiri upacara semegah ini. Bab 814, benar. Demi masa lalu, saya akan mengambil beberapa gambar bagi Anda untuk memperluas peluang Anda. Harvey York menjawab dengan dingin, gambarmu menjadi pelayan. Mata Queen berkedut. Dia berhenti, dan kemudian mendesis dengan dingin. Kamu pikir aku akan peduli dengan omong kosong dari seekor anjing tunawisma? Harvey tidak peduli tentang orang-orang ini. Dia mengambil salinan kontrak dan berbalik ke arah Mandy. Sayang, ayo pergi. Setelah Mandy dan keluarganya keluar dari rumah tangga Simmer, Lillian meraih kerah Harvey York dan meneriakinya. Harvey, apa hak Anda untuk menandatangani kontrak di tempat kami? Apakah kamu merasa lebih baik jika semua orang meminta makanan sepertimu? Harvey York menghiburnya, yakinlah dengan Mandy, Anda masih bisa menikmati kekayaan dan kemuliaan. Simon Simmer menghela napas dengan tajam. Harvey, bisakah kamu tidak begitu naif? Kami mengandalkan Simmer agar Mandy berhasil. Apa yang masih bisa kita andalkan sekarang setelah kita meninggalkan Simmers dan Mandy kehilangan posisinya sebagai CF? Harvey York menjawab sambil tertawa. Ayah, kamu sepihak di sini. Adalah hal yang baik bagi kita untuk meninggalkan Simmers. Kamu lupa, keluarga paman semua menyarankan Mandy memulai bisnisnya sendiri juga. Simon terdiam setelah mendengarkan Harvey. Harvey tidak tahu bahwa permintaan lain dari pamannya yang murah adalah untuk mengusirnya dari keluarga. Tetapi sekarang semua orang telah membungkuk serendah ini, Simon Simmer tidak peduli untuk membicarakan hal ini lagi. Dia tidak bisa menertawakan Harvey York ketika mereka berada di kapal yang sama. Ibu, ayah, posisi Mandy diputuskan oleh State Corporation. Saya tidak berpikir kata Zimmers berarti apa-apa. Mari kita hadiri upacara integrasi aset hari ini juga. Mungkin jika kita bertemu Pangeran York, Mandy bisa mempertahankan posisinya. Simon terdiam. Kamu berbicara tentang bertemu Pangeran York? Bisakah kita masuk? Harvey York terus tersenyum. Ayah, jangan lupa, untuk saat ini, Mandy masih menjadi CEO, kami berhak hadir. Baik, ayo pergi, kalau begitu. Simon Simmer akan memberikan semua yang dia miliki. Situasi mereka sudah cukup buruk. Seberapa jauh lebih buruk itu bisa terjadi? Ayo naik mobil. Harvey membawa Mandy dan yang lainnya ke pintu masuk sebuah kediaman kecil. Pada saat itu, ada deretan penuh Lexus pribadi yang diparkir di depan kediaman. Meskipun itu sangat bijaksana, itu masih cukup mengganggu. Saat Harvey menuju ke salah satu mobil, Mandy memanggilnya. Harvey, mobil kita di sini. Kemana kamu pergi? Masuklah, ada banyak orang yang hadir hari ini. Kita mungkin tidak akan mendapatkan tempat parkir jika kita terlalu lambat. Simon Simmer berteriak. Keluarga yang terdiri dari 3 orang itu kemudian masuk ke mobil mereka. Harvey terdiam. Dia telah mengatur mobil-mobil pribadi ini untuk menjemput Mandy. Tetapi dia tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Tidak dapat memutuskan
Apakah dia ingin pergi dengan keluarga Mandy atau tidak? Dia akhirnya memilih untuk menelepon Reinhardt. Kami akan mengendarai mobil kami, biarkan pasukan maju untuk saat ini. Reinhardt sudah membantu urusan Skate Corporation. Dia duduk di paling depan mobil, mengenakan setelan hitam. Reinhardt memberitahu bawahannya berbalik kembali pada saat yang sama. Twin Zimmer dan Zimmer lainnya dengan bangga berjalan menuju mobil pribadi. Hal ini menarik perhatian banyak keluarga kaya di kediamannya. Zimmer semua bersinar penuh kebahagiaan, melambai kepada orang lain saat mereka berjalan di jalan. Hei, apakah kamu sudah mendengar? Pangeran York dari State Corporation akan melamar Queen of the Zimmers pada upacara itu. Bab 815, mulai hari ini dan seterusnya. Zimmer akan memasuki ambang keluarga kelas 1. Semuanya, silakan datang ke Zimmers untuk minum malam ini. Orang kaya itu, licik, ketika mereka mendengar ini, mereka mengucapkan selamat dengan keras. Mereka bahkan membawa seluruh keluarga mereka untuk memberi selamat kepada Queen dan anggota Zimmer lainnya. Semua orang sibuk mengagumi mereka. Mereka semua tahu tentang lamaran Pangeran York. Mereka dipenuhi dengan kecemburuan dan kekaguman saat mereka melihat Queen, protagonis pertunjukan yang tidak diragukan lagi. Ini setara dengan mencapai peringkat tertinggi dengan kerja paling sedikit dan dengan mudah mencapai puncak. Dalam keadaan ini, adegan itu sangat ramai seolah-olah mereka adalah selebriti yang keluar dari rumah mereka. Namun, saat Zimmer mendekati Lexus, semua mobil berbalik dan pergi. Apa yang terjadi? Panggil mereka untuk berhenti. Apakah mereka tidak melihat pengantin mereka belum ada di dalam mobil? Zimmer semua terkejut melampaui keyakinan. Setelah beberapa saat, mereka tersentak kaget dan dengan panik mencoba menghentikan mobil agar tidak pergi. Namun, semua pengemudi dipilih langsung oleh Reinhardt. Mereka sedinginis dan hanya akan mengikuti perintahnya. Mereka mengabaikan Zimmer yang meraba-raba dengan panik. Pemandangan itu sangat kanggung. Keluarga Zimmer telah berbaris dengan penuh gaya dan Queen sendiri siap untuk memamerkan gengsinya. Apa yang terjadi? Di tengah krisis ini, Zem muncul dengan ide cemerlang dan berseru, sungguh sial. Ini semua karena Mandy. Saya tidak percaya dia dan keluarganya datang pada saat mereka akan mengganggu kita. Kami sepakat untuk masuk ke mobil pada pukul 7:30. Sekarang, sudah lewat 5 menit. Menurut aturan Bookwood, kita tidak bisa naik mobil pribadi melewati waktu yang disepakati. Sepertinya kita harus menyetir sendiri. Semua Zimmer setuju serempak. Orang lain yang mendengarkan mereka bingung. Apakah Bookwood memiliki aturan seperti ini? Mereka telah menghadiri beberapa pernikahan, tetapi tidak banyak orang yang tahu tentang detail seperti itu. Mereka yang mengetahui kebenaran tidak cenderung untuk mengekspos kebohongan Zimmer. Saat ini, Zimmer sedang menjadi perhatian. Oleh karena itu, apa yang mereka katakan harus demikian. Jika ada yang menyinggung Zimmer, mereka hanya akan mencari masalah. Setelah itu, semua Zimmer masuk ke mobil masing-masing. Ada beberapa mobil mewah seperti BMW dan Audi yang tersisa, tetapi kesan yang mereka berikan lebih lemah daripada pasukan Lexus. Sementara itu, Mandy dan keluarganya mengemudi secepat kilat di jalan. Akhirnya, mereka tiba di tempat upacara pertunangan, halaman luar Silver Nimbus. Tempat itu milik Yorks. Sekarang, semua aset York telah terintegrasi. Kepemilikan tempat itu secara alami akan jatuh ke tangan State Corporation. Tentu saja, upacara hari ini sangat spesial. Pertama, akan diumumkan bahwa State Corporation akan secara resmi mengintegrasikan semua aset York sebagai milik mereka. Kedua, Pangeran York akan melamar wanita tercintanya. Kedua hal ini tidak hanya dapat mengubah Bookwood, tetapi seluruh dinamika kekuatan South Leggett. Itulah mengapa orang-orang berkumpul dengan meriah di luar halaman luar Silver Nimbus. Aman untuk mengatakan seluruh lingkaran sosial atas Bookwood hadir.
Tepat ketika Mandy dan keluarganya memarkir mobil di dekat pintu masuk tempat parkir. Mereka melihat beberapa penjaga keamanan berjalan ke arah mereka, membuat mereka ketakutan. Penjaga keamanan yang memimpin penjaga lainnya memberi hormat dengan hormat dan memberi mereka undangan. Tuan Zimmer, ini undangan untuk seluruh keluarga, harap tetap aman. Simon dan keluarganya terkejut luar biasa. Bab 816. Awalnya, mereka ingin menggunakan identitas Mandy Zimmer untuk memasuki upacara. Namun begitu mereka turun dari mobil, seseorang memberi mereka kartu undangan. Apa yang sedang terjadi? Mandy memandang Harvey, bingung. Kau tidak merencanakan ini, kan? Harvey York mengerutkan kening. Dia tidak meminta siapapun untuk memberi mereka undangan. Tapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu bukan aku, lagi pula, kita tidak perlu satupun untuk masuk." Simon dan Lillian memandang Harvey dengan gembira sebelumnya. Tetapi pada apa yang dia katakan? Mereka menghela nafas dengan tajam. Tentu saja. Katakan saja itu bukan kamu dan berhenti mengatakan omong kosong. Heh, tentu saja bukan kotoran ini. Ledakan tawa bergema pada saat itu. Seorang pria gemuk dengan telinga besar keluar dari Mercedes-Benz dan berjalan menuju keluarga. Melihatnya, Mandy langsung mengernyit. Dia bukan sembarang orang, dia adalah pria yang Felix Howard perkenalkan padanya sebelumnya, Stanley Robbins dari keluarga Robbins. Ini adalah mata Lillian Yates berbinar setelah mengetahui pria itu turun dari Mercedes-Benz. Dia adalah orang materialistis yang memuja barang fisik. Ketika dia melihat Stanley Robbins, matanya bersinar. Dia berpikir bahwa hanya pria seperti dia yang cocok untuk putrinya. Stanley Robbins melakukan yang terbaik untuk menunjukkan sisi terhormatnya dan tersenyum. Ini pasti Bibi Yates. Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya Stanley Robbins dari keluarga Robbins, keluarga kelas 1 di Bootwood. Saat ini, saya bekerja sebagai manajer cabang di Bootwood Bank. Jadi kamu Stanley. Wajah Lillian dipenuhi dengan kekaguman. Dia terlalu luar biasa. Stanley Robbins terus berbicara. Saya baru saja menerima kabar bahwa Paman dan Bibi ingin menghadiri upacara, tetapi tidak memiliki undangan. Itulah mengapa aku sendiri mendapatkan 3 tempat dari Robin. Dia mendapat berita dari Felix, yang kemudian diteruskan kepadanya pada pemberitahuan pertama. Lillian sangat gembira. Oh, Stanley, kamu sangat mampu. Mandy, ke sini dan berterima kasih kepada manajer Robbins. Simon menilai Stanley Robbins, lalu berkata, anak muda yang baik. Dia akan memiliki kemungkinan tak terbatas di masa depan. Di matanya, Stanley Robbins akan memiliki masa depan yang cerah jika dia bisa menjadi manajer cabang Bootwood Bank semudah ini, sambil juga berada di keluarga kelas 1 di Bootwood. Tapi Mandy sedikit tidak puas. Dia mengerutkan kening. Ayah, Ibu, kita tidak bisa menerima hadiah semudah ini. Kami tidak akrab dengan dia dan keluarganya. Bagaimana mungkin kita bisa menerima sesuatu seperti ini? Mandy tahu apa yang akan dilakukan Stanley. Jika dia menerima undangan itu, dia tidak akan tahu bagaimana menghadapi Harvey York nanti. Lillian memelototi Mandy. Siap memarahi putrinya. Kamu gadis bodoh. Bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu yang begitu bodoh? Jangan lupa, kita sudah memutuskan semua koneksi dengan Zimmer. Kami tidak memiliki siapapun untuk diandalkan lagi. Kami di sini hanya untuk mengambil kesempatan, karena Stanley sangat tulus. Kita harus membawa undangan itu, bahkan Guyen harus berpikir 2 kali sebelum bermain-main dengan kita. Selain itu, akan lebih baik jika Stanley menjadi bagian dari keluarga kita. Semakin Lillian memandang Stanley, semakin bahagia dia sampai memeluk dan menciumnya. Stanley Robbins mendengar apa yang dikatakan Lillian dan menjawab dengan wajah lurus. Taman, Bibi, jangan khawatir.
Bab 817, mulai hari ini dan seterusnya. Masalah keluargamu adalah masalah keluargaku. Keluarga Robbins mungkin hanya keluarga kelas 1, tetapi bahkan keluarga kelas atas pun harus berpikir 2 kali sebelum melintasi kita. Sekarang, mari kita menghadiri upacara akbar ini, tapi hanya ada 3 tempat dalam undangan. Saya khawatir pengemis itu tidak berhak berada di dalam. Stanley menunjuk Harvey York, lalu memeluk lengannya seolah-olah dia telah memenangkan pertempuran. Lillian berkata dengan dingin, dia hanya kotoran. Dia bertindak sendiri, menandatangani surat kabar, dan menyeret seluruh keluarga bersamanya. Kita harus membiarkan orang seperti dia membusuk sendirian. Tidak perlu memikirkannya. Mandi. Ayo pergi, kita harus masuk ke dalam. Simon dan Lillian tampak seperti siap untuk membuang Harvey. Pemandangan itu membuat Mandy semakin mengernyit. Ayah ibu, Anda bisa pergi jika Anda mau. Saya tidak akan pergi, saya tinggal bersama Harvey. Stanley kemudian tersenyum dan berkata, Nyonya Zimmer, saya tahu bahwa Anda memiliki hati yang suci. Anda tidak akan meninggalkan pria itu. Bagaimana dengan ini? Aku bisa mengatur agar dia berjalan dengan baik, tapi dia mungkin harus menggunakan rute yang digunakan para pelayan. Kerutan di dahi Mandy semakin dalam. Sepertinya dia hampir meledak karena marah. Lillian buru-buru menyela. Oh Stanley, mengapa kepala masuk lebih dulu? Biarkan Mandy bersantai dan mencari tahu sendiri. Lillian tahu kepribadian putrinya dengan baik. Dia bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka terus memaksanya masuk. Stanley menyadari hal ini dan dengan cepat tersenyum lagi. Baiklah, mari kita masuk sekarang. Mandy, telepon saja aku jika kamu menyesali keputusanmu. Dia menyerahkan kartu nama saat dia berbicara. Kemudian, dia berbalik dan pergi tanpa mengedipkan mata kepada Harvey. Tentu, baginya, Harvey bahkan bukan ancaman. Stanley tidak hanya sangat cakap, tetapi dia juga didukung oleh keluarga Yates. Setelah menimbang keadaan mereka, Simon dan Lillian tahu betul apa yang harus diputuskan. Ketika Stanley berhasil dengan orang tua Mandy, apa gunanya bagi dia bahkan jika dia keras kepala tentang kebersamaan mereka? Kegembiraan mewarnai wajah Stanley. Seorang wanita yang sangat mempesona akan segera menjadi miliknya dalam waktu singkat. Dia sangat gembira. Saat itu, Simon dan Lillian hendak pergi bersama Stanley. Harvey memperhatikan mereka. Setelah diam selama ini, dia membuka mulutnya untuk berbicara. Ibu, ayah ingatlah untuk menelepon saya ketika Anda mendapat masalah. Aku akan mengurusnya untukmu. Stanley tidak peduli dengan Harvey, tetapi dia menghela napas mencemooh dan terkekeh mendengar kata-kata Harvey. Apakah kamu idiot? Masalah macam apa yang akan mereka hadapi saat aku di sini? Bahkan jika itu masalahnya, apa gunanya mereka memanggilmu? Membuat lebih banyak masalah. Simon menatap Harvey dengan tatapan menghina. Stanley, abaikan saja dia. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain membual tentang badai. Lillian memutar matanya dan bergabung dengan Simon. Stanley, abaikan saja orang yang tidak relevan. Ceritakan lebih banyak tentang keluarga Robbins Anda, lagi pula, kita mungkin hanya akan menjadi menantu di masa depan. Ketiganya tertawa bersamaan dan pergi. Harvey dan Mandy tetap terpaku di tempat mereka, saling bertukar pandang. Bab 818, beberapa saat kemudian. Mandy bergumam dengan nada kecewa, "Ayo pulang saja." Dia tidak menyangka Harvey masih akan berbicara besar setelah semuanya mencapai titik ini. Dia tidak didasarkan pada kenyataan sama sekali. Awalnya, Mandy mengasihaninya, tetapi sekarang dia hanya merasakan kekecewaan. Bagaimana mungkin suaminya yang tinggal di dalamnya tidak mampu melakukan apapun selain membual? Harvey, bagaimanapun, melihat ke halaman luar Silver Nimbus di belakangnya dan berkata, "Kita belum bisa pergi. Ibu dan ayah akan membutuhkan kita nanti."
Mandy menangkupkan wajahnya dan menghela napas panjang. Harvey, dari mana kamu mendapatkan semua kepercayaan dirimu? Apa yang kamu rencanakan sekarang? Apakah Anda akan meminta bantuan dari Miss Safir lagi? Kamu sadar, kamu tidak bisa meminta bantuannya sepanjang waktu kan? Dan, apakah kamu pernah memikirkanku ketika kamu pergi mencari wanita lain saat kamu mendapat masalah? Tidakkah menurutmu aku akan malu? Ah, terserah. Baiklah, mari kita tunggu di sini karena kamu mengatakan bahwa ayah dan ibu akan segera mendapat masalah. Di sisi lain, di pintu masuk halaman luar Silver Nimbus, Stanley Robbins berkata sambil tertawa, "Paman, Bibi, Anda mungkin tidak begitu tahu tentang keluarga Robbins karena Anda baru saja datang ke Bootwood belum lama ini. Biar aku jelaskan padamu, keluarga Robbins berspesialisasi dalam keuangan serta bisnis perbankan tidak hanya di Bootwood, tetapi juga South Leggett. Misalnya, sekitar 50% bank di Bootwood dikendalikan oleh Robbins. Meskipun aku bukan pewaris keluarga berikutnya, statusku juga tidak rendah, lagi pula aku adalah manajer cabang dari bank Bootwood. Paman, Bibi, jika Anda membutuhkan pinjaman untuk rumah atau bisnis, katakan saja, saya akan memastikan untuk memberikan yang terbaik untuk uang Anda." Mata Simon dan Lilian bersinar lebih terang dari sebelumnya. Tentu, Stanley mungkin terlihat agak tidak enak dilihat. Tetapi latar belakang, identitas, dan statusnya mengalahkan orang-orang seperti menantu yang masih hidup seperti Harvey. Keluarga Yates juga mendukungnya. Jika mereka memiliki menantu seperti dia, keluarga mereka tidak akan pernah dimanfaatkan. Pada hari mereka dikeluarkan dari keluarga Zimmer, Simon dan Lilian sangat berharap mereka dapat menemukan dukungan lain. Stanley Robbins yang berdiri di depan mereka tampak seperti pilihan terbaik. Dia juga orang yang cerdas. Dia dengan cepat dapat mengatakan bahwa Simon dan Lilian tergerak olehnya. Dia terkekeh lagi, "Aku tidak ingin menyembunyikan ini dari kalian berdua. Saya melihat Mandy ketika saya bertemu dengan Felix di Half Moon Bay beberapa hari yang lalu. Aku sudah mengawasinya sejak saat itu. Saya bersumpah bahwa saya akan menikahinya dan memberikan apapun yang saya bisa. Sayang sekali Mandy sepertinya tidak menyukaiku. Sepertinya akan sulit bagiku untuk menjadi menantumu." Lilian Yates segera menghiburnya. "Stanley, yakinlah, kami akan mendukungmu." Mandy terlalu naif sebelumnya, dia tidak tahu siapa yang memperlakukannya dengan baik dan siapa yang memperlakukannya dengan buruk. Itu sebabnya dia membuat begitu banyak kesalahan. Kami akan membiarkan dia memikirkannya dengan benar, dia akan memikirkan masalah ini. Lilian berharap Mandy akan memiliki pandangan yang berbeda tentang Harvey setelah apa yang terjadi di Half Moon Bay. Apa gunanya seorang pria yang dituangkan anggur merah untuknya? Bab 819, jika Mandy mau membandingkan Stanley dengan Harvey, dia bisa dengan mudah mengambil keputusan. Simon kemudian berkata, "Sebenarnya, kami telah berpikir untuk mengeluarkan Harvey dari keluarga kami. Sudah 3 tahun penuh sejak mereka menikah. Pernikahan mereka selalu kekurangan substansi. Untuk waktu yang lama, segala macam kecelakaan menghentikan mereka dari perceraian. Ini sangat memalukan. Tapi kali ini, aku tidak akan melepaskannya semudah itu." Stanley merasa nyaman setelah mendengar ini. Alasannya ingin menikahi Mandy bukan hanya karena kecantikannya. Dia juga ingin berkenalan dengan Yates. Memang benar bahwa dalam hal kekuasaan, keluarga Yates mungkin yang terlemah dari 5 keluarga kelas 1 Bootwood. Namun, faktanya tetap bahwa mereka adalah keluarga pejabat pemerintah. Bagi Stanley, pangkatnya di mata para Robbins lainnya pasti akan naik jika dia bisa menjadi menantu keluarga Yates. Ini adalah alasan utama di balik tekadnya. Saat ketiganya sibuk tertawa dan bergosip, mereka segera tiba di pintu masuk halaman luar Silver Nimbus. Tempat itu sudah ramai. Sementara, banyak yang ingin menghadiri upacara tersebut.
Kurang dari 1 dari 100 yang memenuhi syarat untuk diundang. Media massa juga menyiarkan secara langsung di luar halaman luar Silver Nimbus. Bagaimanapun, ini adalah pertemuan besar bagi para elit Witwoud. Mereka yang memiliki hak istimewa untuk hadir adalah tokoh-tokoh besar. Simon dan Lilian mengikuti di belakang Stanley. Mereka mempelajari sekeliling mereka saat mereka berjalan, menikmati tatapan kagum dari kerumunan di sekitar mereka. Beberapa penjaga ditempatkan di pintu masuk. Mereka adalah tentara SWAT Camp. Tapi saat ini, mereka mengenakan pakaian kasual. Meski begitu, aura mereka sebagai Kings of Arms tidak bisa disembunyikan. Kehadiran mereka mencegah siapapun berani memulai keributan. Mereka sangat disiplin dan memeriksa undangan para tamu dengan sangat serius. Segera, giliran Stanley. Dia dengan santai menyerahkan undangannya akan memasuki upacara. Namun, penjaga itu mengerutkan kening dan memblokir Stanley dengan tangan. Tuan, sepertinya ada masalah dengan undangan Anda. Anda tidak diizinkan masuk. Stanley bingung. Mustahil. Apakah Anda tahu siapa saya? Saya Stanley Robbins dari keluarga Robbins. Undangan itu datang dari keluargaku, jadi bagaimana bisa itu palsu? Penjaga itu dengan dingin menjawab, saya tidak akan mengatakan ini 2 kali. Ekspresi Stanley berubah, dia tidak akan menyerah semudah itu jika dia tidak diizinkan masuk. Itu hanya masalah kecil karena tidak bisa menyenangkan Simon dan Lilian. Yang penting adalah dia akan kehilangan semua martabatnya. Martabat seluruh keluarganya. Lagi pula banyak orang yang menonton. Media massa juga menyiarkan adegan ini secara langsung. Jika dia tidak bisa masuk, keluarga Robbins akan kehilangan muka. Stanley Robbins kemudian berseru dengan keras, kalian lebih baik buka mata kalian, bagaimana bisa orang seperti saya menggunakan undangan palsu? Anda pasti telah membuat kesalahan di suatu tempat. Jika sosok hebat sepertiku tidak bisa masuk karena kesalahanmu, bisakah kamu menangani konsekuensinya? Para penjaga tertawa dingin. Staf semuanya adalah pewaris kaya dari keluarga besar negara dan juga raja senjata berdarah bisi yang membawa prestasi besar. Mereka meremehkan orang-orang yang paling banyak menggunakan tipu daya dan penipuan. Penjaga itu melambaikan tangan. Segera, beberapa prajurit berjas hitam berjalan mendekat. Bab 820, ketiganya dikelilingi. Salah satu penjaga meletakkan tangan di gagang pedang yang tergantung di pinggangnya, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh. Karena kamu berani memasukkan undangan, aku akan menganggap kamu memiliki motif tersembunyi. Anda akan dikirim ke pihak berwenang nanti. Merasakan niat membunuh yang berasal dari para penjaga. Stanley dan yang lainnya hampir tidak bisa mengendalikan isi perut mereka, sepertinya orang-orang ini hampir menghunus pedang mereka. Stanley yang lahir dengan sendok berat tidak pernah menghadapi skenario seperti ini. Dia langsung menyerah. Ini salahku. Ini salahku. Kami akan segera pergi. Penjaga itu hanya bisa tertawa tanpa humor. Meninggalkan, ini adalah tempat upacara pertunangan Pangeran York. Keamanan di sini adalah tingkat tertinggi. Kamu menyerahkan undangan palsu dan menyebabkan keributan besar. Sekarang Anda mencoba untuk melarikan diri. Saya harus mempertanyakan tujuan Anda yang sebenarnya. Biarkan aku berterus terang, kita semua di sini adalah tentara dari kamp pedang. Letnan Kolonel Ethan mengirim kami ke sini untuk membantu keamanan. Mengatakan bahwa militan bersenjata dari luar negeri akan datang dan membuat keributan. Saat ini, kami berhak memperlakukanmu sebagai salah satu dari mereka. Saat dia selesai berbicara, dia mulai menghunus pedangnya. Ini adalah upacara penting bagi kepala instruktur. Siapapun yang memulai masalah memprovokasi pelatih kepala dan seluruh kamp pedang. Stanley sekarang tahu bahwa semua staf berasal dari SWAT Camp. Mereka semua bersiap untuk mengeluarkan pedang mereka. Takut, Stanley tidak bisa lagi mengontrol isi perutnya. Dia tidak bisa peduli tentang orang lain lagi.
Dia menunjuk Simon dan Lilian, lalu dengan keras berseru, "Saya tidak mengarang undangan. Mereka memberikannya padaku. Aku juga tidak tahu itu palsu." Simon dan Lilian tercengang. Begitu Stanley mendapat masalah, dia mengubah mereka menjadi kambing hitam. Di manakah penampilan yang setia dan berbakti yang dipersiapkan untuk melayani mereka sampai mati sebelumnya? Lilian gemetar ketakutan. "Stanley Robbins, aku salah menilaimu. Beraninya kamu menjebak kami." Simon berteriak, "Hal terpenting tentang seorang pria adalah kita harus selalu membumi. Berhentilah pamer jika kamu tidak bisa mendapatkan undangan. Kenapa kamu menyeret kami ke bawah bersamamu?" Tapi Stanley dengan dingin tertawa, "Apakah kalian berdua lupa? Kalian berdualah yang mendapat undangan. Kamu bahkan mengatakan bahwa kamu akan membiarkan putrimu menikah denganku. Itu sebabnya aku dengan enggan menghadiri upacara bersamamu. Tapi aku tidak pernah menyangka undanganmu palsu. Mengapa kamu mencoba menyeretku bersamamu jika kamu ingin mati?" Stanley menunjukkan wajah penuh kebenaran kepada mereka. Seseorang dari kerumunan mengenalinya dan berkata, "Bukankah itu manajer cabang Robbins? Dia manajer cabang bank yang terhormat. Dia tidak perlu mempermalukan dirinya sendiri dengan undangan palsu." Benar, benar, benar. Dia pria dengan status tinggi. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti ini. Pria dan wanita itu. Di sisi lain, mereka terlihat seperti tipe orang yang memanfaatkan orang hanya untuk menaiki tangga sosial. Bagaimana jika mereka hanya menunggu kesempatan untuk menggunakan Stanley Robbins sebagai pendukung, tetapi akhirnya menghentikan langkah mereka? Manajer cabang Robbins sangat beruntung. Jika bukan karena staf yang mengekspos mereka, dia akan tertipu. Mendengarkan gosip yang menggelegar di sekelilingnya, Stanley mengumumkan dengan bangga, "Apakah kamu mendengar itu? Semua orang tahu kalian berdua mencoba menipuku. Kamu hanya menyalahkan dirimu sendiri karena diekspos. Tolong, Master Angkatan Darat, Tuan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya, bawa mereka sebagai gantinya." Pernyataan Stanley yang tidak tahu malu hampir membuat Lilian pingsan. Bab 821. Lilian Yates menunjuk tanpa kata ke Stanley. Tidak bisa berkata apa-apa. Simon mengalami hiperventilasi terlalu jelas tentang parahnya situasi. Siapapun yang berani menggunakan undangan palsu pada upacara yang diselenggarakan oleh Pangeran York sedang mencari kematian. Cukup. Berhenti berkelahi. Staf cemberut. Jika Anda tidak dapat memberitahu kami di mana Anda mendapatkan undangan palsu, maka kami akan menempatkan Anda di balik jeruji besi. Lilian tidak dapat mengumpulkan jawaban yang koheren. Simon tampak seperti sedang makan labu pahit. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka mengantisipasi hal seperti ini akan terjadi. Mereka tidak menyiapkan alasan untuk keluar dari kekacauan ini. Mereka tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi mereka. Anggota staf sudah cukup tidak sabar. Bagaimanapun, semua yang terjadi pada upacara pelatih kepala adalah tanggung jawabnya. Dia ingin menyelesaikan masalah secepat mungkin. Pada saat ini, sebuah pikiran melintas di benak Stanley. Dia melirik Simon dan Lilian. "Paman, Bibi, aku tahu kalian berdua adalah orang baik. Aku yakin kalian berdua tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Siapa yang memberimu undangan? Bukankah menantu yang kotor itu? Kudengar dia selalu tidak baik dan dia tidak tahu apa-apa selain menjadi suami yang dijaga. Saya juga tahu Anda ingin mengusirnya dari keluarga. Dia pasti mengarang undangan palsu untuk menyakiti kalian berdua sebagai balas dendam. Cepat dan panggil Harvey. Buat dia mengaku di sini." Stanley segera memutuskan untuk mengalihkan semua kesalahan pada Harvey. Di satu sisi, Harvey akan menjadi kambing hitamnya. Di sisi lain, dia bisa dengan mudah mendapatkan Mandy jika Harvey masuk penjara. Dia tidak berpikir dua kali tentang ini.
Gagasan itu hampir membuatnya tertawa terbahak-bahak. Aku sangat jenaka. Simon dan Lilian ragu-ragu. Keraguan mereka bukan karena belas kasihan. Pikiran bahwa Harvey tidak seharusnya disalahkan atas mereka tidak pernah terlintas di benak mereka. Bagi mereka, Harvey harus. Tetapi bagaimana jika Harvey menjadi dingin ketika mereka memanggilnya? Stanley memahami kekhawatiran di wajah mereka dan menyeringai. Taman, Bibi, jangan katakan padanya bahwa ada sesuatu yang salah. Katakan saja bahwa sesuatu yang baik telah terjadi. Mata Simon dan Lilian berbinar. Benar, Stanley sangat pintar. Bagaimana kami tidak memikirkan ini? Mereka segera menelepon Harvey. Simon berseru dengan megah, Harvey. Mereka bilang mereka bisa memberi kita tempat lain, di sini, di pintu masuk. Ayo cepat, aku akan membawamu ke tempat dudukmu. Simon menutup telepon dengan cepat setelahnya. Kebenciannya terhadap Stanley hilang seketika. Memang benar bahwa Stanley telah bertindak tanpa malu-malu. Tetapi dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menjebloskan Harvey ke penjara. Mandy kemudian akan menikahi Stanley, dan dia dan Lilian dapat menikmati kekayaan dan kemuliaan yang akan datang. Karena itu, Simon dan Lilian rela melupakan tindakan Stanley. Stanley tidak menyangka Simon dan Lilian tidak tahu malu sejauh ini. 3 tatapan saling pengertian yang terkunci. Di sisi lain, Harvey menutup teleponnya, Mandy, ayo kita cari orang tuamu. Mandy bingung. Mengapa mereka meminta kita? Mereka mengatakan bahwa ada tempat lain untuk kita. Ayo kita lihat. Harvey tersenyum. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Simon tidak akan sebaik ini. Bab 822. Mandy sangat senang. Dia tidak pernah berharap orang tuanya bisa adil dan masuk akal. Mereka membantu Harvey mendapatkan tempat lain untuk upacara. Segera, keduanya tiba di pintu masuk. Harvey tersenyum tipis. Di sisi lain, Mandy tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan di alisnya. Baginya, memiliki orang tuanya menerima Harvey, meski hanya sedikit, adalah sebuah kebahagiaan. Ketika Harvey dan Mandy tiba, Simon dan Lilian menghela napas lega. Mereka takut bahwa kotoran tidak akan pernah datang. Jika itu terjadi, mereka tidak akan tahu siapa yang bisa mereka salahkan. Simon melirik Stanley. Dia kemudian menunjuk Harvey dan berteriak, dia yang membuat undangan palsu itu. Bawa dia dan masukkan dia ke penjara. Mandy mendengar ayahnya dan langsung membeku. Dia dengan cepat mengerti segalanya. Apa yang disebut undangan Stanley dibuat-buat. Dan para penjaga dengan cepat mengetahuinya. Simon memanggil Harvey untuk menipunya agar disalahkan. Kepala Mandy berputar seberat batu. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Mereka ditipu oleh Stanley. Dan kemudian memutuskan untuk menjadikan Harvey kambing hitam mereka. Apakah mereka mencoba membunuhnya? Namun, Harvey tetap tenang melihat pemandangan itu. Dia mendekati Simon dan Lilian, menatap mata mereka dalam-dalam. Kemudian, dia tertawa. Stanley menyaksikan pergantian peristiwa dan tertawa terbahak-bahak. Apakah kalian semua melihat itu? Dialah yang membuat undangan itu. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan membawa mereka ke dalam upacara. Mandy tersadar kembali. Segera, dia memotong Stanley. Pak penjaga keamanan. Saya dapat membuktikan bahwa undangan palsu itu berasal dari Stanley Robbins. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tawa Stanley Robbins berubah dingin. Mandy, jangan terlalu naif. Kekotoran suamimu masih membual di sana. Apakah Anda pikir orang-orang bersenjata ini akan mempercayai Anda? Aku berbeda. Bukan hanya saya dari keluarga kelas 1, keluarga Robbins, tetapi saya juga manajer cabang Bootwood Bank. Kata-kataku tidak pernah salah. Mandy gemetar karena marah. Dia belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu. Dia tidak hanya menolak untuk mengakui kesalahannya,
tetapi dia juga penuh dengan kebenaran yang bengkok. Harvey menghibur Mandy. Ini akan baik-baik saja, mari kita masuk ke dalam. Kata-kata Harvey membuat Stanley tertawa lebih keras. Tuan tentara, Anda semua mendengarnya. Dia tidak peduli tentang upacara Akbar Skate Corporation. Apakah dia pikir ada orang yang bisa masuk? Jika Anda tidak akan menangkap orang yang membuat undangan sekarang, kapan lagi Anda akan melakukannya? Penjaga yang telah melakukan inspeksi berjalan ke Harvey dengan ekspresi tegas. Stanley melihat pemandangan itu dengan bangga. Sementara itu, wajah Mandy dan keluarganya kehilangan semua warna. Mereka semua tahu. Mereka sudah selesai. Mengaduk-aduk masalah di upacara Akbar Pangeran York sama dengan mencari kematian. Namun, tindakan penjaga di detik berikutnya mengejutkan semua orang. Bab 823, semua staf di sana otomatis memberi hormat. Setelah itu, mereka meletakkan tangan mereka dan berkata dengan hormat, Tuan York, Nyonya Simmer, kami minta maaf karena mengejutkan kalian berdua karena masalah yang tiba-tiba ini. Silakan masuk. Harvey mengangguk, lalu melirik Simon dan Lillian. Keduanya adalah paman dan bibiku. Biarkan mereka masuk juga. Penjaga itu mengangguk dan melambai. Staf lainnya yang mengepung Simon dan Lillian segera mundur. Penjaga itu kemudian berkata kepada keduanya, itu adalah kesalahpahaman sebelumnya, saya minta maaf. Silakan masuk. Apa? Rahang orang banyak yang menonton jatuh saat mulut mereka terbuka lebar. Mereka tidak bisa menutup mulut. Seluruh adegan terasa seperti mimpi. Stanley harus menampar wajahnya sendiri untuk memastikan bahwa dia tidak berhalusinasi. Pemandangan di depannya benar-benar mencengangkan. Bagaimanapun juga, anggota staf adalah tentara dari Kamp Pedang. Mereka adalah raja senjata dengan ratusan kemenangan di bawah ikat pinggang mereka. Mata semua orang semua diarahkan ke langit, dan orang biasa bahkan tidak bisa menatap mata mereka. Namun saat ini, mereka semua sangat menghormati menantu yang tinggal. Mereka bahkan tidak meminta undangan dan membiarkannya masuk begitu saja. Dari mana menantu yang tinggal ini berasal? Bagaimana dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Helaan napas terdengar di mana-mana. Para reporter yang bertanggung jawab atas penyiaran sangat ketakutan sehingga mereka lupa menyalakan peralatan mereka. Kehilangan pemandangan yang begitu legendaris. Harvey tidak menatap yang lain dan tersenyum. Mandy, ibu, ayah, ayo masuk ke dalam. Semua keluarga menuju ke halaman luar Silver Nimbus. Masih tercengang. Setelah Harvey dan keluarganya masuk, penjaga yang bertanggung jawab atas penyelidikan itu menunjuk ke arah Stanley Robbins dan mengumumkan dengan kasar bahwa babi ini pergi. Perlakukan dia sebagai militan bersenjata dari luar negeri untuk saat ini. Tentu saja, membuat undangan palsu untuk acara besar seperti itu adalah pelanggaran besar. Mereka harus melihat situasi lebih dalam. Stanley sangat ketakutan sehingga dia ambruk ke tanah. Tolong, Master Angkatan Darat. Aku tidak bersalah. Saya memiliki status tinggi, saya. Tamparan. Sebelum Stanley bisa menyelesaikan kalimatnya, seorang anggota staf segera berjalan ke arahnya dan menampar wajahnya dengan sarung pedang, tiba-tiba memotong Stanley. Siapapun yang berani menggunakan undangan palsu pada acara penting pelatih kepala akan diperlakukan sebagai mata-mata militan bersenjata dari luar negeri. Apakah mereka ada, atau tidak hanyalah sebuah renungan? Mereka tidak dapat melepaskan pria itu dengan cara apapun. Keselamatan datang lebih dulu. Sementara itu, Mandy dan keluarganya memasuki halaman luar Silver Nimbus. Meski ini bukan pertama kalinya bagi mereka, keluarga itu tetap merasa seperti berada di negeri dongeng. Di sini, ada tokoh-tokoh besar yang hadir. Mandy benar-benar bingung. Dia menyadari bahwa Harvey York bahkan tidak mencoba untuk membual tentang apapun di depannya. Dia bertanya, bingung, Harvey, apa yang terjadi di sini? Benar. Harvey,
Kenapa orang-orang di luar sana begitu menghormatimu? Mereka bahkan tidak perlu memeriksa undanganmu. Apakah Anda memiliki semacam identitas tersembunyi? Tentu saja, Simon dan Lillian sangat gembira. Bahkan pria seperti Stanley Robbins tidak bisa mendapatkan undangan. Tapi Harvey mampu membawa seluruh keluarga dengan acuh tak acuh. Dia bahkan tidak perlu memiliki undangan. Mungkin menantu laki-laki mereka yang tinggal adalah seorang bangsawan? Bab 824, Harvey dengan tenang berkata, misteri itu akan segera terungkap. Bagaimanapun, dia siap melamar Mandy secara resmi. Simon dan Lillian akan bisa menebak identitasnya saat itu. Baginya, mengekspos identitasnya sebagai Pangeran York tidak berarti apa-apa. Harvey terdiam. Membuat Simon dan Lillian Yates semakin bingung. Tapi keduanya memiliki cinta yang berlebihan untuk kesombongan, mereka akan melakukan apa saja untuk lebih dekat dengan orang-orang kuat. Bahkan jika mereka tidak tahu bangsawan seperti apa Harvey, mereka secara otomatis mulai menciuminya. Oh Harvey, kami hanya bodoh sebelumnya. Harap menjadi orang yang lebih besar di sini. Jangan turunkan dirimu ke level yang sama. Aku tidak menyangka si bajingan Stanley melakukan sesuatu yang keji ini. Jika bukan karena Anda, kami akan berada dalam masalah besar. Aku hanya mempercayaimu. Menantuku tersayang. Stanley siapa? Harvey York tersenyum. Dia tahu kepribadian mertuanya. Bodohnya dia mempercayai omongan mereka. Aman untuk mengatakan bahwa ayah dan ibu mertuanya adalah definisi dari mematuhi tuan yang menguntungkan mereka. Masih ada sekitar setengah jam sebelum upacara dimulai. Anda bisa pergi melihat-lihat, saya punya sesuatu untuk diperhatikan, saya akan segera kembali untuk menemani Anda, kata Harvey. Dia sangat sibuk hari ini. Selain melamar Mandy, ia harus menjadi tuan rumah upacara integrasi aset di ruang pertemuan halaman luar Silver Nimbus. Para petinggi Sky Corporation dan Yacht Enterprise sebelum berkumpul menunggu. Di ruang pertemuan di halaman luar Silver Nimbus, para petinggi berkumpul bersama. Tetapi karena Sky Corporation baru saja didirikan, tidak banyak dari mereka yang hadir. Sekitar 80% petinggi terdiri dari orang-orang dari Yacht Enterprise. Beberapa orang di sini bekerja untuk Harvey sebelumnya, tetapi setelah dia pergi, mereka beralih ke Quinton York untuk dukungan. Sekarang, mereka berencana untuk kembali ke Prince York dan terus menikmati kekayaan dan kemuliaan tanpa akhir. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu malu, yang pergi kemanapun angin bertiup. Rosanne Barr dan Brody Jenner memimpin grup. Rosanne Barr memelototi Von Zafir yang duduk di kursi kedua. Dia tersenyum lebar, tetapi hatinya penuh dengan kecemburuan. Yvonne, jangan berpikir kamu bisa tinggal lama dengan sekretaris. Mulai sekarang, kursi itu milikku. Rosanne bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengesankan Pangeran York yang legendaris. Jika ada kebutuhan, dia akan memberinya tubuhnya sendiri juga. Di matanya, Ivona Zafir tidak memiliki kemampuan sama sekali. Dia hanya sepotong daging yang cantik. Bagi Rosanne memberikan segalanya untuk memiliki Pangeran York yang legendaris adalah tugas yang sepele. Para petinggi lainnya dari York Enterprise sebelumnya, semuanya diam-diam menunggu. Di luar, mereka terlihat seperti orang baik. Tapi mereka melakukan bisnis keji secara rahasia dan adalah orang yang sama yang telah mengejek Harvey York 3 hari sebelumnya. Hari ini, mereka seperti anjing dengan patuh menunggu tuannya. Hari ini adalah hari penghakiman yang menentukan bagi mereka. Jika Pangeran York memilih mereka, mereka akan dapat terus menikmati kekayaan dan kemuliaan tanpa akhir. Kalau tidak, hidup mereka akan menjadi neraka yang hidup. Pintu ruang pertemuan terbuka pada saat itu, para petinggi yang hadir gemetar di sepatu boots mereka. Segera setelah itu, seorang pria muda jangkung masuk ke ruangan. Bab 825. Para petinggi semua berdiri
dan memberi hormat dengan tegas sambil memperhatikan pria yang berjalan ke dalam ruangan. Ini pasti Pangeran York yang legendaris? Mata Rosanna sedikit berbinar setelah melihat pemuda itu. Dia tidak menyangka bahwa Pangeran York akan semudah ini. Seorang pria yang belum pernah melihat dunia luar akan menjadi target terbaik. Jika dia mau memamerkan beberapa pesonanya dan memiliki pria ini sepenuhnya untuk dirinya sendiri, Sky Corporation akan menjadi miliknya. Ketika itu terjadi, dia akan menjadi Ratu Sky Corporation. Rosanna mengibaskan bulu matanya ke titik di mana dia akan menangis. Matanya melirik pemuda itu dengan menggoda lagi dan lagi. Sayang sekali bahwa Ray bahkan tidak memperhatikannya. Dia mengamati ruangan dengan rajin, menunjukkan aura seorang pria dari Sword Camp yang dilatih untuk membunuh. Para petinggi yang hadir tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Semuanya duduk. Biarkan saya memperkenalkan diri, saya Reinhardt. Anda seharusnya pernah mendengar tentang saya sebelumnya. Mulai hari ini dan seterusnya. York Enterprise dan Silva Corporation bersama dengan apapun di bawah York sebelumnya, semuanya akan direstrukturisasi menjadi Sky Corporation. Dan saya, Reinhardt, akan menjadi wakil CEO Sky Corporation. Semua orang kembali sadar setelah mendengarkan perkenalannya. Jadi dia bukan Pangeran York. Lalu, mengapa kita harus takut padanya? Rosanna adalah orang pertama yang mengangkat tangannya. Tuan Ray, apakah ada perubahan personal untuk Sky Corporation? Bagaimana dengan pekerja veteran seperti kita? Apakah kita masih mempertahankan posisi semula? Perlu saya ingatkan. Tuan Ray, kami semua terlalu akrab dengan seluk-beluk York Enterprise. Dengan bantuan kami, tidak akan ada masalah sama sekali untuk mengasimilasi York Enterprise ke dalam Sky Corporation. Semua orang mengangguk mendengar pidato Rosanna. Itu adalah prinsip yang langsung, di depan pria muda seperti Ray. Dia hanya perlu meredam kekuatan dengan belas kasihan. Beri dia rasa hormat sambil menambahkan lebih banyak tekanan padanya. Jika tidak, bagaimana dia bisa mempertahankan manfaat dari orang-orang ini? Ray menatap Rosanna, tenggelam dalam pikirannya, lalu tersenyum. Kamu pasti manajer bar. Apakah saya harus mengerti bahwa Anda mengancam saya? Aku tidak akan berani. Itu hanya pengingat yang ramah. Rosanna memberinya tatapan genit lagi. Kami dengan senang hati akan menawarkan hati dan jiwa kami untuk Anda jika Anda membutuhkannya. Saya dapat menjamin bahwa semua yang ada di Sky Corporation akan berjalan lancar. Ray menjawab dengan senyum tipis, saya menghargai ketulusan Anda, manajer Bara, tapi jangan terburu-buru. Ayo, tunggu di sini sebentar. Seseorang bertanya, Tuan Ray, apa yang kita tunggu? Apakah ada seseorang dengan status lebih tinggi darimu yang datang? Ray mengangguk. Tentu saja, bukankah aku sudah memberitahumu? Saya adalah wakil CE pertama. Miss Safir dan saya kemungkinan besar akan bekerja sama untuk menangani berbagai hal di Sky Corporation. Tapi CE pasti akan muncul di acara seperti ini hari ini. Brody Jenner bingung. Si Ray, apakah CEO Anda adalah Pangeran York yang legendaris? Ray tertawa kecil. Siapa lagi? Dia datang. Semua orang tersentak. Ekspresi mereka semua membeku. Pangeran York, orang teratas di seluruh cahaya selatan. Mereka berhak bertemu dengan tokoh besar seperti dia. Semuanya terasa seperti mimpi. Rosanna segera menarik kembali daya pikatnya. Dia seharusnya merayu Pangeran York, bukan Reinhardt. Dia tidak punya hak. Tanpa ragu-ragu, dia menuntut dengan cepat, si Ray, kapan Pangeran York tiba? Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.